Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, juga pemirsa Cirebon TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kami banggakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa menghadirkan satu acara yang insya Allah acara ini sangat mulia. Kenapa saya katakan sangat mulia? Karena pada kali ini akan diisi oleh dua pemakalah, dua pemateri yang sungguh luar biasa. Kedua-duanya adalah lulusan dari luar negeri. Dan nanti acara yang disajikan ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Adapun tema yang akan disampaikan pada malam ini adalah tawasul dan ziarah kubur. Mengapa tema ini kami ambil? Karena banyak di luaran sana masyarakat yang masih bingung tentang ziarah kubur, juga tentang tawasul. Yang seperti apa sih tawasul yang sebenarnya, ziarah kubur yang sebenarnya. Nah, ini yang akan dikupas oleh dua pemakalah ini. Dan kemudian nanti di dalam acara ini tidak ada dialog interaktif. Jadi kami mohon kepada pemirsa untuk tidak merasa kecewa karena dengan adanya waktu yang sangat terbatas. Sehingga dengan keterbatasan waktu ini kami hanya menyajikan nanti pemaparan-pemaparan dari kedua narasumber. Adapun narasumber itu ada dua. Yang pertama adalah yang ada di samping kiri saya. Ini yang sudah tidak asing lagi bagi pemirsa Cirebon TV, yaitu Buya Yahya. Nama lengkapnya adalah Yahya Zainul Ma'arif. Lahir 10 Agustus 1973 di Blitar, Jawa Timur. Pendidikan terakhir adalah Universitas Al-Ahqaf, Yaman, dan sekarang masih menyelesaikan disertasinya program doktoral di universitas yang sama. Beliau adalah seorang pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Nah, barangkali ini adalah yang tidak asing lagi. Kemudian pemateri yang kedua yang juga tidak asing lagi, yang ada di sebelah kanan saya, yakni Muhammad Toharoh. Tempat tanggal lahir Cirebon 12 Juni 1970. Pendidikan SDN Mertasinga, lulus tahun 83. SMPN Cirebon Utara, lulus tahun 86. Dan SMAN 2 Cirebon, lulus tahun 89. Pendidikan terakhir adalah Universitas Islam Madinah, lulus tahun 1999, Fakultas Dakwah Usuluddin. Sekarang beliau sebagai pengajar di Ponpes As-Sunnah. Pemirsa dan kaum muslimin yang saya hormati, acara yang akan disampaikan pada kali ini, yakni insya Allah acara yang sangat menarik, dan mohon kepada pemirsa untuk menyimaknya dengan baik-baik. Dan sebelum acara ini dimulai, kami berikan dulu untuk prolog sekitar 5 menit. Kami berikan kesempatan pertama, silakan kepada Ustadz Toharoh. 5 menit Ustadz, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, khususnya para pemirsa Cirebon TV yang semoga juga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat atas Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka perkenankanlah untuk kesempatan pertama kali ini saya ingin menyampaikan dua patah kata akan apa yang saya rasakan pada kesempatan kali ini. Betul-betul saya merasa berbahagia dan senang hati bertemu langsung dan bahkan berdialog langsung dengan yang saya hormati dan saya cintai, saudara saya, yaitu Buya Yahya, yang semoga Allah selalu menjaganya dan selalu meridhoinya dan merahmatinya. Saya terus terang sungguh sangat berbahagia karena memang apa yang terjadi di masyarakat, ya, banyak sekali gejolak-gejolak yang memang perlu kita selesaikan atau kita bicarakan, ya, atau dialogkan dalam kesempatan yang mulia ini, supaya umat betul-betul mengerti dan paham dan tidak ada lagi gejolak atau hal-hal yang tidak diinginkan
di antara kita sama kaum muslimin. Kemudian daripada itu, tentu kita semua ingin mengharapkan masuk surga nanti di akhiratnya. Tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka. Dan tentunya untuk meraih surga, kita pun harus tahu jalannya. Tidak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Al-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar supaya mereka semua beribadah hanya kepada Allah saja, Allah. Nah, itulah jalan satu-satunya agar kita selamat dan bahagia dunia akhirat dan bisa masuk surga, adalah kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya untuk ibadah kepada Allah, kita harus menempuh suatu jalan atau petunjuknya, yang sehingga kita selalu berdoa kepada Allah setelah kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau jamin kenikmatan atas mereka. Siapakah mereka? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah, barang siapa orangnya yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dikelompokkan bersama orang-orang yang telah Allah jamin kenikmatan atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin, dan mereka itulah sebaik-baik yakni untuk kita bergabung dengan mereka. Nah, tentunya jalan yang akan menyelamatkan kita, satu-satunya jalan adalah jalan para pendahulu kita yang saleh, yang disebut dengan as-salafus saleh, yaitu yang Allah sebutkan tadi, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dan kita semua mendambakan untuk dikelompokkan bersama mereka yang kita cintai. Kemudian daripada itu, kenapa kita mendambakan untuk mengikuti mereka? Karena memang mereka betul-betul telah dijamin kenikmatan surga oleh Allah, dan dengan sebabnya karena mereka mengajar berpijak dan berbentuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Imran ayat 64, "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dan Nabi tersebut mengajarkan mereka, para sahabatnya, umat ini, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah itu Sunnah, sekalipun dulu kata Allah mereka itu dalam keadaan yang nyatanya tersesat. Nah, ternyata Islam yang dibawa oleh Rasul telah Allah sempurnakan, tidak ada kekurangan sedikitpun, sehingga kita tidak perlu lagi menambah dan mengurangi. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah yang ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan, kata Allah, untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan sekalian nikmatku, dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Nah, Islam telah sempurna, alhamdulillah, dan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin juga telah sempurna. Nah, tinggal kalau kita ada masalah-masalah yang kita perselisihkan, Allah juga memberikan solusinya dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada pemimpin dari kalian, dan jika kalian saling berselisih pendapat sesuatu apapun, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu kepada Sunnahnya, jika memang kalian betul beriman kepada Allah dan hari akhir." Nah, dan ini terima kasih Ustaz. Cukup. Baik, untuk prolog berikutnya kepada Abu Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati, yang kami cintai, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus yang hadir, sahabat kami, akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Thahar, dan juga moderator yang hadir, yang akan menghantarkan kita hingga akhir acara nanti, Ustaz Khairil Anwar, dan juga para pemirsa semuanya
yang kami yakin bahwa Anda adalah orang yang rindu kedamaian dan keindahan. Anda tidak akan menyaksikan acara ini kecuali karena ingin mencari kebenaran. Syaratnya orang mendapatkan ilmu yang manfaat adalah menghadiri majelis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya untuk mencari satu bahan untuk saling mencaci dan mencela, maka ketahuilah ilmu yang didapat adalah bukan ilmu yang bermanfaat. Abu Jahal hadir bersama Nabi Muhammad tapi niatnya busuk dan kotor, hanya ingin mencari celahnya orang lain, celahnya Rasulullah. Maka ilmu yang didapat Abu Jahal pun adalah ilmu yang tidak manfaat. Maka kita luruskan niat bahwa kita menyaksikan acara ini, atau kami yang hadir, adalah ingin sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mencari kebenaran, ingin bersama-sama kita masuk surga bersama rombongan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-hadi ila al-haq al-mumkit min al-dhalal, al-hadi ila al-haq al-mumkit min al-dhalal, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang diberikan oleh Allah pada kita pada saat ini. Ini adalah mahal diskusi, obrolan, dialog, at-tafahum, untuk kita saling menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Ini adalah mahal harganya. Sebab orang jika tidak saling mencoba mengerti dengan bentuk sebuah hiwar atau obrolan, maka yang ada fitnah. Maka di saat Allah memudahkan kita untuk sebuah obrolan yang manis, maka itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa memanjatkan salawat kepada Al-Hadi yang memberikan petunjuk kepada kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk kita kepada kebenaran. Nabi Muhammad yang memberikan hidayah kepada kita. Nabi Muhammad yang menuntun kita, dan juga kepada keluarga dan para sahabat. Forum ini adalah bukan untuk perang. Jangan disalah artikan, bukan debat. Tidak ada debat kita. Kita hanya ingin memaparkan bahwa kita ini ingin, semoga kalau kita mengatakan kami contoh, belum kami menjadi contoh. Kami menjadi guru, belum kami menjadi guru. Kami ingin mencoba memaparkan bahwa sebetulnya Islam itu adalah indah, tidak perlu kita saling bermusuhan. Kita tidak tega jika di sebuah musola ada pertentangan dua pendapat yang sebetulnya sama-sama diambil dari para ulama. Ternyata di situ ada cacian, sehingga musola yang kecil pun sudah terbagi dua jamaahnya. Yang satu mengatakan ini sesat, yang satu mengatakan ini, tanpa prosedur. Sementara ini adalah dilakukan oleh para awam. Sementara ulama-ulama belum saling bertemu, tiba-tiba di lapangan sudah terjadi hal yang semacam ini. Kira-kira yang dosa siapa? Kami takut ditanya oleh Rasulullah SAW, kami dilarang masuk surga gara-gara kenapa kamu tidak menjelaskan ke umat ini. Maka kami ingin bahwasanya kehidupan kita harus indah. Islam mengajarkan indahan. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang. Jadi harus indah. Dalam hidup beragama indah, dengan tetangga kita indah, di dalam keluarga pun indah, sehingga terhindar dari yang namanya caci maki, terhindar dari yang namanya rendahan terhadap orang lain. Itu adalah pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Akan tapi semuanya barangkali pernah merasakan. Kita tidak usah mencari siapa sebabnya, akan tapi kita ingin mencari gimana solusinya. Kita di mana-mana terjadi mendengar ini begini, ini begitu, olok-olokan. Kadang-kadang ada orang melakukan sholat gara-gara yang khotib ini kemudian keluar, gara-gara masalah sepele ternyata mengatakan ini adalah ahli neraka ini. Masya Allah, sakit hati. Mereka yang sudah sholat bertahun-tahun harus dikatakan sebagai ahli neraka. Kemudian yang menjelaskan pun kadang barangkali kurang adab. Maka tidak perlu kita mencari siapa sih sebabnya. Kalau kita cari sebabnya, pasti sebabnya adalah yang bersekongkol dengan iblis. Kita tidak ingin. Semuanya ala ustadz-ustadz ini adalah ingin mendekatkan kepada Allah. Iblis saja yang memecah belah. Iblis ingin memecah belah, maka kita tidak boleh. Kita boleh terbawa kepada provokasi. Islam harus indah. Sebuah pertemuan. Dan kami sudah tawarkan dari lama untuk mengadakan pertemuan dengan siapapun. Bahkan kita pernah mengirim surat. Sebelum ini, kita mengirim surat. Mohon maaf, bukan kepada Ustaz Toharoh, kepada saudara-saudara kita yang juga, yang saudara-saudara kita, yang kita ingin berdialog dengan mereka. Akan tapi tidak ada balasan. Alhamdulillah, kita dengan Ustaz Toharoh, subhanallah, dimudahkan kita untuk ini. Dan semoga ini adalah pembawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik. Terima kasih. Itulah pemirsa Cirebon TV, bahwa dialog ini kami sajikan bukan untuk menunjukkan kebolehan masing-masing, tetapi untuk memberikan pencerahan
kepada pemirsa, kepada kaum muslimin, di mana duduk persoalan yang sebenarnya. Sehingga kita tidak bingung lagi tentang materi yang dibicarakan pada malam ini, yakni tawasul dan ziarah kubur yang sebenarnya seperti apa. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilahkan nanti kepada dua narasumber, masing-masing kami beri kesempatan dengan waktu maksimal 30 menit untuk memaparkan materi tentang tawasul dan ziarah kubur. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada yang terhormat Ustadz Toharoh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai pokok bahasan ziarah kubur dan tawasul ini adalah pokok bahasan agung kita ketahui, dan kita semua tentunya tidak ingin terjerumus kepada kesalahan baik dalam masalah tawasul dan ziarah kubur ataupun ibadah-ibadah yang lain. Dan kita semua pasti ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kita selamat dari azab neraka dan masuk surga. Untuk itu, dalam hal ini saya ingin hanya membacakan kitab-kitab yang ada di meja ini, dan saya terjemahkan. Para pemirsa tinggal istilahnya mengikuti dan konsentrasi untuk memahami apa yang saya bacakan ini. Sebelum saya menginjak pada pembahasan bagaimana kita berziarah kubur yang disyariatkan, terlebih dahulu saya bacakan beberapa hadis yang menceritakan tentang hal ikhwal masalah kuburan ini, di mana hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kita di saat menjelang wafatnya, saat sakit menjelang wafatnya, beliau bersabda, kata beliau, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadhiru ma sana'u laula dhalika ubriza qabluhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjida. Kata Nabi, laknat Allah tertimpa atas orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah, di mana beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan. Kalau saja sekiranya tidak kuburan nabi itu ditinggikan atau dinampakkan, maka sungguh karena kekhawatiran yang demikian ini akan dijadikan sebagai masjid tempat ibadah. Nah, sehingga kuburan Nabi tidak ditinggikan. Kemudian juga hadis dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu bersabda, ini 5 hari sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Sungguhnya aku berpasti dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari menjadi salah seorang dari kalian sebagai khalil diriku. Fa inna Allah taala qad ittakhadhani khalilan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah juga telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau sekiranya aku menjadikan dari umatku ini seorang khalil, ini kekasih, maka sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajidah. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya orang sebelum kalian itu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid tempat peribadatan. Ala fala tattakhidul qubur wa masajidah. Maka ketahuilah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Ini anhakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Juga hadis dari Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Semoga Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka adalah masjid-masjid. Juga hadis bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, la tattakhidhu qabri aidan
wala buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Kata beliau, jangan kalian menjadikan kuburanku ini sebagai tempat untuk perayaan, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan yang tidak ada bacaan Qur'annya, dan sholatlah atau bersolawatlah atasku kalian semua, karena sesungguhnya salamnya kalian akan sampai kepada diriku di mana saja kalian berada. Dan hadisnya adalah la ba'sa bihi. Ya. Setelah kita mendengarkan beberapa hadis riwayat yang sahih tadi tentang wasiat Nabi sebelum wafatnya mengingatkan umatnya agar hati-hati terhadap kuburan, ya, karena ternyata orang-orang sebelum kita baik Yahudi maupun Nasrani, mereka betul-betul ya mengagung-agungkan dan mengkultuskan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka, yang kemudian terjerumuslah mereka ke dalam suatu kesyirikan. Nah, lalu setelah itu mari kita perhatikan kaifa nazuru al-qubur ziaratan syar'iyyah. Bagaimana kita ziarah kubur, yaitu dengan ziarah yang disyariatkan, yang sesuai dengan syariat. Tentunya kita semua ingin ziarah kubur dan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bacakan dalam kitab ini, yakni sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi kita SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, maka silakan ziarahilah sekarang oleh kalian kuburan tersebut, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan, atau tujuannya adalah untuk mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, fa innaha tudzakiru al-maut, maka sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Muslim, dan Imam Al-Sunan. Kemudian setelah kita mengetahui disyariatkan yang ziarah kubur oleh Nabi yang dulunya beliau larang, dengan tujuan agar kita semua mengingat kematian dan mengingat akhirat, karena orang yang mengingat kematian dan akhirat pasti akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya, dan pasti akan memperbanyak bekal dengan amal soleh dan dengan meningkatkan iman, karena hanya itulah bekal untuk kita mati. Kemudian yusannu as-salam alal amwat wa du'a lahum inda dukhul, disunahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka ketika masuk wilayah kuburan. Faqad alama ar-rasulu ashabahu an yaqulu, dan sungguh Rasul telah mengajari para sahabatnya supaya mereka mengatakan, assalamualaikum ala diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan atas diri kalian semua wahai penduduk negeri kubur dari kalangan orang beriman dan orang Islam, dan sungguhnya kami insyaallah sungguh akan menyusul kalian, dan aku memohon kepada Allah untuk diri kami dan untuk diri kalian, yaitu keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah adamul julusi alal qabri, ya, tidak boleh duduk di atas kuburan. Wa adamu waqtihi, dan tidak boleh menginjak kuburan. Liqaulihi sallam, karena sabda Nabi, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha, jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang ketiga, ada mutawafi haulal qabri bi niyati taqarrub, tidak bolehnya tawaf, ya, mengelilingi kuburan dengan niat ibadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 29, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq. Baitul Atiq maksudnya adalah Ka'bah. Jadi yang disyariatkan kita untuk tawaf adalah hanyalah Ka'bah. Adapun di selain Ka'bah kita dilarang untuk tawaf, ya, apalagi di kuburan tadi. Kemudian yang keempat, adamu qira'ati syai'in minal Qur'an fil maqbarah, tidak bolehnya membaca sesuatu dari Al-Quran di kuburan. Liqaulihi sallam, karena sabda Nabi, ya, yang sahih,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian adalah sebagai kuburan, fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari, akan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis ini adalah sahih dari Imam Muslim tadi. Wa hadza isyaratun ila anna al-qubura laysat mahallan lil Qur'an. Dan ini hadis mengisyaratkan bahwa sesungguhnya kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Biaksil baik, kebalikan daripada rumah. Justru di rumah kita lah yang kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Wal ahaditsu al-waridatu fil qira'ati 'ala al-quburi ghairu sahihah. Sedangkan hadis-hadis yang datang ya di dalam menjelaskan masalah membaca di kuburan itu semuanya tidak ada yang sahih. Kemudian yang kelima, amma talabul madadi wal auni minal mayyit, adapun meminta pertolongan dan bantuan kepada orang yang sudah mati, kepada ahli kubur, walau kana nabiyan awwaliyan, sekalipun dia adalah seorang nabi ataupun wali yang dikubur tersebut, bahwa minasyirkil akbar, maka sesungguhnya itu termasuk syirik besar. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kata Allah, wala tad'u, dan janganlah kamu berdoa atau meminta min dunillah, kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, apa yang tidak bisa memberi manfaat kepada dirimu, wa la yadurruka, dan tidak bisa pula memudaratkan dirimu, fa in fa'alta, maka jika engkau melakukan yang demikian, fa innaka, maka sesungguhnya engkau idzan, kalau memang demikian, minadh zalimin, tergolong orang yang zalim, ai al musyrikin, yaitu mana zalim di sini adalah musyrik, ya. Mana zalim di sini adalah musyrik, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan innasyirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah sungguh-sungguh kezaliman yang sangat besar, ya. Dan di sini Allah mengingatkan kepada Rasulnya dan sekaligus kepada umatnya agar hati-hati, jangan sampai meminta-minta kepada penghuni kubur, karena sesungguhnya ya mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita, untuk kita. Ya, berdoalah kepada Allah, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada diriku, niscaya pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Ya, berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Nah, kalau kita melakukan ziarah kubur kemudian meminta-minta, ya, mengharapkan sesuatu dari penghuni kubur tersebut, maka jatuhnya kepada kesyirikan. Dan ini Allah yang mengatakan, ya, fa innaka idzan minadh zalimin, maka sesungguhnya engkau kalau demikian berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Maknanya zalim di sini adalah syirik, ya, dan syiriknya adalah syirik akbar, bisa menyebabkan pelakunya murtad dari Islam walaupun ngakunya Islam. Kemudian yang keenam, adamu wad'i akalil az-zuhur wa hamluha liwad'iha ala qabril mayyit. Tidak boleh meletakkan rangkaian bunga atau karangan bunga dan membawanya kemudian diletakkannya di kuburan tersebut, ya. Kenapa? Li'annahu tasyabbuhun bin nasara, karena sesungguhnya ini merupakan penyerupaan atau meniru-niru orang Nasrani, ya. Wa ida'atun lil mal, dan menyia-nyiakan harta atau membuang-buang harta, fima la faidata fi, pada apa yang tidak ada manfaat padanya. Walau a'ta al-mablagha lil fuqara, kalau saja ia menyerahkan dana yang seharusnya untuk membeli rangkaian bunga yang mahal itu, disedekahkan untuk fakir miskin sebagai sedekah, sebagai sedekah alal mayit, atas nama mayit, lastafadal mayitu wal fuqara, maka pastilah mayit dan orang fakir mengambil faidah dari sedekah yang kita sedekahkan kepada fakir miskin tersebut. Ini berkenaan dengan kaifiat atau cara-cara bagaimana kita berziarah kubur yang disyariatkan. Kemudian setelah itu kita memasuki kepada at-tawassul al-masyru'. Tawassul ada dua macam, ada yang disyariatkan dan ada pula yang dilarang. Nah, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah oleh kalian kepadanya, yaitu wasilah. Dan al-wasilah di sini ditafsirkan oleh Imam Qatadah, ai
taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdi, yaitu dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan melaksanakan atau menjalankan ketaatan kepadanya dan dengan mengamalkan amal yang soleh yang menjadikan Allah tersebut ridho dengan amalan itu. Ini makna tawasul di dalam ayat tadi. Jadi kita diperintah oleh Allah masing-masing kita untuk mentaatinya dan untuk beramal soleh, karena ketaatan dan amal soleh yang kita lakukan inilah yang menjadi perantara atau menjadi sebab kita semua dekat dengan Allah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wa tawassul al-masyru' huwa alladhi amara bihi al-Qur'an. Tawasul yang disyariatkan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa hakahu ar-rasul, dan juga diceritakan oleh Rasul atau diajarkan oleh Rasul, wa amila bi as-sahabah, dan diamalkan oleh para sahabat Nabi. Walau anwa' adidah, dan tawasul yang disyariatkan ini ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah at-tawassul bil iman, tawasul dengan keimanan, sebagaimana Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dalam surat Ali Imran ayat 193. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru, yaitu Rasul yang menyeru atau dai yang menyeru, di mana ia menyeru untuk beriman. Berimanlah kalian ya terhadap Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Maka ya Tuhan kami, dengan sebab kami beriman tersebut, maka ampunilah dosa-dosa kami dan juga hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang taat, yaitu abrar. Jadi kita berdoa kepada Allah ya untuk supaya diampuni dosanya, dihapuskan segala kesalahannya dan diwafatkan bersama orang yang baik, yang taat. Ini dengan bertawasul melalui iman yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita beriman kepadanya. Kemudian yang kedua, at-tawassul bi tauhidillah, bertawasul dengan mentauhidkan Allah. Ya, seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan, dalam surat Al-Anbiya ayat 87 Allah berfirman, "Fanada fil dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka Nabi Yunus menyeru Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan perut ikan hiu, yaitu beliau mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Engkau wahai Allah, maka subhanaka maha suci Engkau, ini kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Fastajabna lahu, maka kami Allah mengabulkan baginya, wa najaynahu minal ghammi, dan kami Allah selamatkan dia dari duka cita, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan seperti itulah kami Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Nuh selamat dari petaka, yaitu dari dalam perut ikan hiu ya, dengan bertawasul melalui kalimat tauhid tadi, la ilaha illa anta. Kemudian tawasul yang disyariatkan yang ketiga adalah tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki asmaul husna, maka berdoalah kalian semua dengan bertawasul menyebut asma-asma tadi atau nama-nama Allah tadi. Dan sebagai apa yang dicontohkan juga oleh Rasulullah di dalam doa beliau, dikala itu beliau menyebutkan nama Allah, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hasan sahih. Beliau berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku memohon kepada Engkau wahai Allah dengan bertawasul, yaitu setiap nama yang nama itu menjadi milikmu wahai Allah. Jadi kita disyariatkan untuk bertawasul dengan asmaul husna. Kemudian yang keempat adalah at-tawassul bi sifatillah, tawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita mencontohkan dalam hadis yang sahih, hadis yang hasan dari Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, wahai Allah zat yang maha hidup bagi maha diri sendiri, dengan bertawasul dengan rahmatmu wahai Allah, aku memohon pertolongan. Kemudian yang kelima, at-tawassul bil a'mal salihah, bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan sendiri, seperti sholat, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menjaga hak-hak dan amanah, serta sedekah, zikir, baca Quran, dan berselawat kepada Nabi, dan kecintaan kita kepada beliau dan para sahabatnya, karena ini adalah diperintahkan, ini adalah termasuk amal soleh
dan yang lainnya dari amal-amal soleh yang lain, maka sungguh di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikisahkan ada 3 golongan, ada 3 manusia yang terjerembab atau terjebak dalam gua yang pintu gua itu tertutup oleh batu besar, yang kemudian mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut, dan kemudian masing-masing bertawasul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Ada yang bertawasul dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang bertawasul dengan yakni amanahnya, menunaikan hak-hak orang lain, yaitu hak buruhnya, dan juga orang yang menghindari kemaksiatan dari kemaksiatan zina. Maka kemudian batu besar itu terbuka lebar setelah 3-tiganya bertawasul dengan amal soleh yang mereka lakukan masing-masing, dan mereka selamat dari bahaya tersebut. Kemudian yang keenam adalah at-tawassul ilallahi bitarkil ma'asi. Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kemaksiatan sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tadi, dan kemaksiatan ini sangat banyak, misalnya minum arak, zina, dan yang lain sebagainya dari apa yang diharamkan secara syariat. Selanjutnya yang ketujuh, wal muslimuna al-yawm tarakul amal as-salih wa tawassul bihi. Orang-orang Islam, maksudnya sebagian orang Islam pada zaman sekarang ini, mereka justru meninggalkan amal-amal saleh yang mereka lakukan sendiri, dan kemudian mereka meninggalkan bertawasul dengan amal saleh yang mereka perbuat. Wa yajau ila tawassul bi a'mal ghairihim min al-amwat. Bahkan mereka sekarang banyak yang bertawasul kepada amalan-amalan selain daripada mereka, dari orang-orang mati, mukhalifina hadiya rasuli wa sahabatihi, dan mereka itu menyelisihi petunjuk Rasul dan para sahabatnya, karena mereka bertawasulnya dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Kemudian yang ke-8 adalah at-tawassul bi talabi du'a minal anbiya'i was shalihin al-ahya. Bertawasul ya untuk minta didoakan oleh para nabi ataupun oleh orang-orang saleh yang masih hidup. Kalau yang sudah mati tidak. Ya, ini disyariatkan sebagaimana ada seorang buta datang kepada Nabi, ya, dia berkata, "Ud'ullaha an yu'afiyani." Doakanlah olehmu wahai Rasul kepada Allah supaya Allah menyembuhkan aku dari butaku ini. Kemudian Nabi bersabda, "In syi'ta ta'utu lak." Jika engkau mau, aku doakan untukmu. "Wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak." Dan jika engkau mau juga engkau bersabar, maka itu lebih baik buat dirimu. Faqala, lalu orang buta tadi berkata, "Ud'uhu, wahai Rasul, doakanlah untuk kepada Allah, tentunya untuk diriku." Fa'amarahu an yatawadda. Maka Nabi menyuruh dia untuk berwudu terlebih dahulu, wa yuhsinu wudu'ahu, dan membaguskan wudunya, wa yusalli raka'ataini, dan juga untuk salat 2 rakaat, yad'u bi hadza doa, dan kemudian berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu, wa tawajjahu ilaika bi nabiyika nabiyir rahmah, dan aku menghadap kepada engkau dengannya, yakni dengan melalui bertawasul dengan doanya nabimu ini, itu Nabi Rahmat, ya Muhammad, ini tawajjahtu bika ila rabbi, wahai Muhammad, sungguhnya aku menghadap dengan bertawasul doamu itu kepada Tuhanku, fi hajati, di dalam hajat kebutuhanku ini, hadhihi, untuk doali supaya dikabulkan hajatku ini. Allahumma fasyfi'hu fiyya, ya Allah, berilah atau terimalah doanya dia, itu Nabi kita, untuk diriku ini, wasyafi'ni fi, dan juga terimalah doaku ini pada diri beliau. Qala fa'al ar-rajul, maka lelaki itu melakukannya apa yang diwasiatkan oleh Rasul, fabari'a, maka kemudian sembuh dari butanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, yufidu hadzal hadis, ini hadis ini memberikan pelajaran anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'al al-a'ma wa huwa hayyun. Sebenarnya Nabi mendoakan untuk orang buta tadi, dan Nabi masih hidup. Fastajaba Allah doa'ahu, maka Allah pun mengabulkan doanya. Wa amara yad'u li nafsihi, dan Nabi pun wa amarahu yad'u li nafsihi, dan Nabi pun menyuruhnya untuk supaya dia pun berdoa untuk dirinya sendiri. Wa tajahu ila Allah yas'aluhu an yaqbala fihi syafa'ata nabihi, dan ia pun menghadap kepada Allah, memohon kepadanya agar Allah menerima pada dirinya itu syafaat atau doa nabinya. Faqabalallahu minhu, dan Allah pun mengabulkannya dan menerimanya. Wa hadza du'a khas fi hayatihi, dan ini doa khusus di dalam
waktu hidupnya Nabi, wala yumkinu du'a bihi ba'dal wafat, dan tidak mungkin doa tersebut minta kepada Nabi setelah beliau wafat, li'anna sahabata lam yaqaluhu, karena sungguhnya para sahabat tidak mengerjakan yang demikian itu, walam yastafid minhu al-umyan pada hadhihi al-haditsah, dan tidaklah bermanfaat orang-orang yang buta daripadanya setelah kejadian atau peristiwa ini. Kemudian kita beralih kepada at-tawassul al-mamnu', tawasul yang dilarang. Apa saja tawasul yang dilarang di sini? Artinya yang tidak disyariatkan. Yang pertama adalah at-tawassul bil amwat, bertawasul kepada orang yang sudah mati, wa talabul hajat minhum, dan meminta-minta hajat, yakni kebutuhan yang ingin terkabulkan dari mereka, wal isti'anatu bihim, dan juga minta pertolongan terhadap mereka, kama huwa waqi'ul yaum, sebagaimana telah terjadi pada saat ini atau sekarang ini, wa yusammunahu tawassulan, dan mereka memberi namanya yaitu suatu tawasul. Walaysa kadzalik, padahal bukan seperti itu. Li'anna tawassula huwa talab minallahi biwasitatin masyru'atin. Ya, karena sungguhnya tawasul itu adalah meminta kepada Allah dengan melalui perantara yang disyariatkan, kal imani wal amali saleh, seperti iman dan amal saleh, wa asma'il husna, dan seperti asmaul husna, wa du'a al-amwat. Sedangkan doanya orang-orang berdoa atau meminta kepada orang-orang yang mati adalah i'radun anillah, berarti berpaling dari Allah, wa huwa min asyirkil akbar, dan ini dari syirik besar. Karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak membawa manfaat bagi dirimu dan tidak pula bisa memudaratkanmu, karena sesungguhnya jika engkau melakukan yang demikian, maka sungguh berarti kamu termasuk orang yang zalim, yaitu orang yang musyrik atau syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah tawassul bi jahi Rasul, bertawasul dengan jahnya Rasul, dengan kewibawaan dan kemuliaannya Rasul. Ini juga adalah tawasul yang dilarang secara syariat. Seperti kita mengatakan, ya Rabb bijahi Muhammadin ishfini, wahai Tuhan, ya, dengan kewibawaan dan kemuliaan Muhammad sembuhkanlah aku. Fawa bid'atun, maka ini adalah suatu yang bid'ahan. Kenapa? Li'anna sahabata lam yaf'aluhu, karena para sahabat tidak pernah melakukan yang demikian. Wa li'anna Umar al-Khalifah, dan juga Umar Khalifah ar-Rasyidin, salah seorang khalifah yang mulia, tawassala bil Abbas hayyan bidu'aihi. Beliau bertawassul kepada Abbas paman Rasul dalam keadaan hidup, ya, yaitu dengan doanya, meminta untuk didoakan olehnya. Walam yatawassal bi rasuli ba'da mautihi, dan beliau tidak bertawassul kepada Rasul setelah wafatnya Rasul tersebut, indama talaba nuzul matar, ketika beliau meminta supaya turun hujan. Wa hadis tawassalu bijahi, dan hadis yang mengatakan bertawassullah kalian dengan kewibawaan dan kemuliaan diriku, ini hadisnya la aslahu, tidak ada asal usulnya, ya, tidak sahih, hadisnya adalah palsu. Wa hadha tawassul al-bid'i qad yu'addi lisyirk, dan tawasul bid'ah seperti ini ya bisa menyebabkan pelakunya terjerumus kepada kesyirikan. Wa dzalika idza taqada anna Allah muhtajun liwasithah. Yang demikian ini apabila ia berkeyakinan bahwa Allah membutuhkan perantara, al-amiri wal hakim, seperti presiden ataupun seperti hakim. Li'anna syabah al-khaliqa bil makhluk, karena sungguhnya dia berarti menyamakan atau menyerupakan sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan makhluknya. Allah disamakan dengan presiden, Allah disamakan dengan hakim, kemudian membutuhkan perantara. Kalau nggak ada perantara tidak bisa. Nah, maka berarti orang tersebut telah menyebutkan Allah, telah menyamakan Allah dengan makhluknya, dan ini berarti syirik. Kemudian yang ketiga, wa amma talabud du'a min ar-rasul ba'da mautihi, adapun meminta doa atau bertawassul kepada Nabi setelah wafatnya beliau, seperti ya Rasulullah ud'uli, wa ya Rasulullah doakanlah untuk diriku, bagian jaiz, maka ini pun tidak boleh. Li'anna sahabat lam yaf'aluhu, kalau sungguhnya para sahabat mereka tidak melakukannya. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salat, shadaqatin jariyah aw ilmin yanta'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Apabila manusia itu mati terputus amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau juga anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Ini tawasul yang disyariatkan. Terima kasih Ustaz, waktunya habis.
Maaf, ini tawasul yang dilarang tadi yang terakhir. Iya. Pemirsa, kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Insya Allah kami beri kesempatan yang sama, yakni dengan waktu maksimal 30 menit. Kepada Yang Mulia, Buya dipersilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gamblang dan jelas yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Thaharah. Bahkan banyak poin-poin yang harus kita katakan harus benar, dan itulah kebenaran beberapa poin yang disampaikan beliau, dan itu adalah kesepakatan kita. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, jelas itu adalah syirik. Kalau kita menyembah kuburan, itu adalah juga tidak benar, syirik. Kalau kita harus membuat kuburan itu dijadikan masjid seperti orang Yahudi, catatan seperti orang Yahudi, maka itu juga terkutuk. Jadi yang disampaikan oleh beliau banyak hal-hal yang sudah disepakati, dan alhamdulillah banyak titik temu. Akan tetapi dalam sebuah diskusi hiwar atau tafahum, kita tidak menyebutkan kesepakatan, akan tetapi kita mencari titik temu di saat ada perbedaan. Dalam bahasa hiwar adalah tahrir mahal niza. Apa yang menjadikan perbedaan sehingga kita harus bertemu? Maka itu yang harus kita bahas. Adapun kalau menyembah kuburan sudah sepakat, insya Allah. Tapi apakah betul di Cirebon ini ada orang menyembah kuburan? Itu kan jadi pertanyaan nanti. Kalau orang berdoa kepada selain Allah, benar, itu adalah syirik. Tapi siapa yang berdoa kepada selain Allah? Ini barangkali harus dijelaskan nanti. Akan tapi ini yang diperselisihkan itu apa yang sekiranya jika kita salah menjelaskan kepada umat, maka yang terjadi adalah perselisihan juga di umat. Sementara umat Nabi Muhammad ini harus kuat, tapi ternyata harus ribut urusan-urusan yang seharusnya tidak boleh kita berbeda pendapat. Bahwa tentang tawassul dan ziarah kubur, subhanallah, dua-duanya adalah syar'i. Hanya kerinciannya barangkali ada penyelewengan ini yang harus kita jelaskan. Tapi sebelumnya makalah kita adalah sebuah pertanyaan. Takut kita berbeda, kenapa kita harus berdebat atau dialog? Kita tidak mengatakan debat. Kalau kita sama, kenapa kita harus diskusi? Kita harus tunjukkan betul kalau Ustaz Thaharah itu berbeda dengan kami. Masya Allah. Betulkah kita berbeda? Asal tahu mungkin Ustaz Thaharah, bagaimana pandangan Ustaz Thaharah tentang kami sebelum kami menjelaskan. Kami adalah orang yang senang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami adalah orang yang senang dengan dunia tasawuf, dan kami adalah orang yang bertawasul dengan orang yang meninggal, dan kami adalah juga termasuk pembina dari satu jamaah salawat nariyah. Ini barangkali catatan moderator. Bagaimana pendapat Ustaz Thaharah tentang kami ini? Barangkali yang seperti kami adalah ribuan manusia. Artinya harus, kalau memang kita berbeda, maka dijelaskan di sini. Kalau ternyata ada kesepakatan, tidak perlu kita melanjutkan sebuah dialog, tapi selesai. Jadi kami adalah orang yang bertawasul dengan orang yang hidup dengan Nabi Muhammad. Kita meyakini tawasul dengan Nabi Muhammad di saat hidup dan di saat Nabi Muhammad setelah meninggal. Kemudian kami juga membaca sholawat nariyah yang itu adalah termasuk sholawat tawasul. Kemudian kami adalah pecinta perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah poin-poinnya, karena itu ada hubungannya dengan tawasul semuanya. Jadi kita ingin dikomentari dulu nanti tentang kami itu seperti itu apa? Ada kecocokan. Kalau ternyata Ustaz Thaharah mengatakan tidak ada perbedaan, berarti selesai. Tapi kalau ternyata di sini ada perbedaan, tadi bisa disinggung dalam cerita bahwasanya tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia adalah juga tidak boleh, maka kita ingin ditegaskan untuk menilai kami agar ada perbincangan selanjutnya. Barangkali makalah kami seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga akan bercerita tentang tawasul, dan insya Allah semuanya seperti yang pernah disampaikan kita rurekan kepada Nabi Muhammad SAW dan pada kitabullah. Kita tidak boleh nyeleweng dari itu. Baik, kita tidak boleh nyeleweng dari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga apa yang telah dilakukan oleh para salafus saleh. Dan ini adalah pegangan supaya kita tidak melantur ke sana kemari. Dan siapa kita yang berpegang pada salafus saleh. Ini adalah standar kita untuk diskusi supaya tidak kemana-mana. Jadi tahrir mahal niza ini penting. Adapun secara umum, umat Indonesia barangkali Anda
Saya berbahagia jika kami bertatapan dengan Anda yang selama ini adalah ikut pengajiannya Ustaz Toharoh. Barangkali ini kesempatan emas bagi kami untuk kami berkomunikasi dengan beliau-beliau yang sebetulnya kami rindu suatu ketika jika ada pertemuan-pertemuan seperti ini. Terus, kemudian juga bagi sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang lainnya yang biasa menyaksikan Cirebon TV, itu adalah Masya Allah, terima kasih jika Anda menyaksikan. Jadi sebelum kita melanjutkan, barangkali harus ada di sini. Kita tidak ingin membuat sebuah makalah yang berbeda. Kalau memang tidak ada perbedaan, kita tidak usah melanjutkan. Barangkali saya kembalikan ke moderator tentang saya tadi, bagaimana komentar Ustaz Toharoh tentang kami yang seperti itu. Terima kasih. Baik Ustaz, tadi Buya Yahya telah menjelaskan bahwa diantaranya beliau senang dengan sholawat nariyah, suka dengan maulid Nabi, bertawasul kepada Nabi di saat hidup juga di saat Nabi meninggal, dan senang dengan dunia tasawuf. Nah mungkin di sini Buya minta dikritisi, adakah dari yang dilakukan oleh Buya itu satu katakanlah yang belum dilakukan, yang tidak dilakukan oleh para apa syirik, apa bid'ah, apa tidak, begitu kan? Iya. Silakan Ustaz. Ya, saya senang sekali dialog seperti ini ya, kita enjoy ya, kita enak ya, kekeluargaan, bahkan kekeluargaan persaudaraan seperti ini, ya saling bertanya, saling memberikan jawaban, solusi, ya, saling sharing atau mengisi. Ya namanya manusia, kita tidak luput daripada salah dan dosa ya. Tidak ada kita yang maksum kecuali Rasul saja. Oleh karena itu Allah juga mengingatkan kita untuk saling tawasul hak, saling memberi wasiat atau nasihat dengan kebenaran tentunya, karena mengingat kita semua tidak ada yang maksum. Dan saya sangat menghormati beliau dengan tawaduknya beliau ini menyampaikan pertanyaan dulu kepada saya ya, atau tanggapannya tentang beberapa poin yang disebutkan tadi, dan sesuai dengan kesepakatan kita sebetulnya kita tidak ingin melebar pembahasan kita kepada hal-hal yang lain. Yang kita soroti hanyalah tentang ziarah kubur dan tentang tawasul. Adapun nanti tentang maulid, tentang tasawuf atau tentang macam-macam yang lainnya, insya Allah saya senang sekali untuk bertemu lagi seperti ini. Kita lanjutkan nanti dialognya atau diskusinya atau barangkali jadi obrolannya. Saya kira lebih maslahat. Karena kesempatan kita hanyalah membicarakan sekitar ziarah dan tawasul. Jadi mohon maaf ini kalau saya tidak menanggapi yang masalah muludnya atau tasawufnya atau nariyaannya, saya mohon maaf sekali lagi. Saya hanya menanggapi masalah tawasul, dan saya soroti dari pertanyaan atau permintaan saudara saya Buya tadi tentang tawasul pada Rasul. Beliau mengatakan bahwa beliau atau juga yang lainnya barangkali bertawasul kepada Rasul itu dikala hayatnya, dikala hidupnya, dan juga boleh menurut beliau juga setelah wafatnya, bahwa Rasul boleh bertawasul kepada beliau, kepada Rasul maksudnya. Nah, ini yang beliau ingin minta penjelasan kepada saya. Nah sebelum saya menjelaskan, saya pun kembali kepada beliau karena masalah tawasul adalah masalah ibadah, masalah syariat, masalah ibadah gitu. Tawasul adalah masalah ibadah, dan ibadah itu hukum asalnya kita tidak boleh ya, haram kita beribadah kepada Allah kecuali kalau diperintahkan atau disyariatkan. Dan Buya juga tentunya sepakat dengan kaidah usul fikih ini, al aslu fil ibadah mahdzur ya. Hukum usul asal daripada ibadah itu dilarang ya, kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Nah kita bicara masalah tawasul dalam masalah ibadah. Nah maka dari itu kalau Buya atau beliau ya, dalam hal ini berkeyakinan bahwa bolehnya bertawasul kepada Rasul walaupun setelah wafat, nah maka saya kembalikan, saya mohon dalilnya dari mana ya, riwayatnya siapa ya, sehingga nanti kita ketemu. Nah, kalau memang ada dalil hadis yang sahih yang membolehkan kita bertawasul kepada Nabi setelah Nabi itu wafat, ya ahlan wa saya menerima dengan lapang dada. Kalau memang itu ada hadis atau ada riwayat yang sahih atau yang benar penerapannya dan penempatannya atau pemahamannya. Jadi mohon sebelum saya menanggapi lebih lanjut, saya minta dasar apa Buya ini meyakini bahwa boleh tawasul kepada Rasul setelah wafatnya beliau. Sementara dalam kitab yang saya bacakan tadi tidak boleh bertawasul kepada Rasul ya setelah Rasul wafat, dengan dasar hadis tadi ya. Umar bertawasul kepada Abbas paman Rasul dikala terjadi kekeringan
ya, dan ingin supaya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja tawasul kepada Rasul itu dibolehkan, maka pasti Umar ini tidak mungkin datang kepada Abbas. Pasti kepada Rasul ada tawasulnya yang jauh lebih mulia daripada Abbas itu sendiri. Nah, kenapa Umar bin Khattab ini larinya kepada Abbas untuk didoakan oleh Abbas, padahal Rasul waktu itu sudah meninggal dunia? Kalau saja boleh bertawasul kepada Rasul, ya, kalau saja boleh bertawasul kepada Rasul walaupun sudah wafat, maka pasti Umar lebih tahu dalam masalah ini dan pasti cukup akan bertawasul kepada Nabi itu afdal daripada bertawasul kepada Abbas paman beliau yang masih hidup di kala itu. Nah, ini mohon dijelaskan. Nah, saya sudah menyampaikan dalilnya, tinggal Buya tolong jelaskan dalilnya. Ya, silakan Buya. Jadi untuk mengenai sholat Nariyah, Maulid Nabi dan tasawuf itu memang sengaja kami titipkan karena dalam sholat Nariyah itu adalah sholawat tawassul. Baik. Beliau belum menjawab, artinya karena belum menjawab, kami meyakini seperti itu dan dalil kita ada dan kita akan hadirkan semuanya. Tapi beliau juga membawa dalil tadi, Sotoharoh membawa dalil. Karena kita prinsipnya harus kembali kepada kitab dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak harus dengan omongan siapapun, begitu ya. Betul. Baik. Maka kita juga mungkin belum dijawab oleh Sotoharoh barang ini. Sebetulnya tidak bisa kita melanjutkan karena kebetulan permasalahannya adalah siapa yang dikatakan dan siapa yang mengatakan. Selama ini adalah yang tersebar di masyarakat adalah bukan orang yang bertawasul mencaci atau mohon maaf atau menyalah-nyalahkan yang tidak mau bertawasul. Akan tapi permasalahannya adalah ada orang yang tidak bertawasul menyalahkan yang bertawasul. Ini kan di masyarakat seperti itu. Sebetulnya memang pertanyaan ini sudah waktunya dan seharusnya langsung dijawab supaya kalau ada perbedaan baru nanti kita datangkan dalilnya. Dan kita akan mengkritisi apa yang didatangkan oleh yang saya hormati Ustaz Toharoh tentang hujah-hujahnya. Gimana Ustaz sebagai moderator, kira-kira benar apa tidak seperti itu? Panjenengan di masyarakat orang sudah mengatakan seperti itu, karena kalau kita kalau ini belum ada perbedaan, kita tidak bisa berdiskusi. Harus ada dijelaskan adanya perbedaan. Kalau kesepakatan, alhamdulillah, semuanya tadi saya sebutkan sepakat dan banyak mungkin beberapa poin di sini kita sepakat. Cuman adalah harus ada kita cari perbedaan itu, baru kita diskusikan perbedaan ini, nanti kita akan ketemu berjabat tangan yang baik. Baik. Jadi gini, sebenarnya bahwa diskusi yang kita sajikan pada malam hari ini, kita ini mencari titik persamaan, tentunya dengan kembali kepada Al-Quran Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah, itu yang kita sepakati. Adapun misalnya ketika kita nanti di akhirnya setelah kita kembali kepada Quran, kepada Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah, toh masih terjadi perbedaan, inilah di sini kita butuhkan tasamuh, saling bertoleransi. Yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Bahar itu bertawasul kepada Nabi yang tadi Buya katakan di saat hidup dan mati. Jadi Ustaz Bahar minta penjelasan bagaimana seharusnya atau adakah dalil yang berkenaan dengan hal tersebut, artinya dengan tawasul kepada yang sudah mati. Nah, adapun mengenai tadi sholat Nariyah, Maulid Nabi dan lain sebagainya itu baik, kita tidak bicara Maulid Nabi, tidak. Iya. Baik. Jadi masih belum kita ke situ, kita akan mengkritisi apa yang dia sampaikan Ustaz Toharoh, sekaligus kita datangkan dalilnya. Iya. Ustaz Toharoh membawa tentang masalah ziarah kubur, dan nanti kita sekaligus datangkan dalil kita. Bahwa Ustaz Toharoh menyebutkan tentang yang pertama hadis sahih ya, bahwasanya Allah akan mengutuk orang-orang Yahudi yang membuat masjid, ya, kubur mereka adalah sebagai kubur orang Nabi mereka sebagai masjid. Ini adalah kesepakatan. Kalau ada orang yang seperti orang Yahudi membuat kuburan mereka sebagai masjid, maka tertutup, bahkan itu adalah syirik. Akan tapi ini jangan diarahkan kepada orang yang kebetulan masjidnya adalah di hadapannya ada lahan terbuka untuk kubur. Barangkali itu harus dijelaskan. Artinya ini berbeda kasusnya, apalagi kalau kita membaca hadis yang lainnya, ja'alu tamatila, mereka membuat patung-patung sehingga dikutuk oleh Rasulullah SAW. Mereka membuat patung di tempat kuburan mereka sehingga disembah. Jadi masjid di situ adalah sesembahan. Jadi sangat jelas bukan orang untuk ziarah kubur. Jadi kalau kita mengatakan terkutuk orang Yahudi membuat kuburan mereka sebagai masjid, lalu kita arahkan kepada masjid kaum muslimin yang di depannya ada kuburannya, maka ini adalah salah. Masjid Nabawi sendiri ada kuburnya, ya. Akan tapi mungkin semuanya akan mengatakan itu karena menyusul dan sebagainya. Akan tapi ini jelas bahwasanya ada hadis lain, kita bisa membuat hadis ahkam baik yang ditulis oleh Al-Syaukani ataupun Al-Kahlani dalam Subulus Salam. Di situ disebutkan tentang hadis-hadis riwayat yang lainnya dan riwayatnya juga sahih
Bahwasanya di situ dijelaskan mereka membuat patung-patung. Jadi sangat jelas Nabi Muhammad marah waktu itu mengutuk mereka karena seperti itu. Maka tidak ingin kaum muslimin ada yang membuat seperti itu. Jadi bukan masjid di depannya ada kuburannya. Kalau kuburan dijadikan masjid, sepakat kita. Ini adalah tidak diperkenankan. Kemudian masalah ya, ini untuk lebih jelasnya. Jadi kira-kira praktisnya seperti apa nih Bu ya? Kan tadi menurut Buya bahwa kita sepakat bahwa membangun kuburan seperti Yahudi dan Nasrani. Iya. Nah kira-kira bentuk realnya biar masyarakat itu lebih seperti apa ya? Karena di dalam sebuah memahami hadis tidak boleh dengan hawa kita, tapi harus ada tangkihul manat. Tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu kita membaca apa sih dulu yang terjadi zaman Nabi Muhammad supaya ada gambaran jelas. Kalau tidak, itu akhirnya kita menghukumi dengan hawa. Ini sesuai dengan tafsirannya sendiri. Yang terjadi pada zaman Nabi seperti apa saat itu? Kita tidak akan mengkafirkan kaum muslimin sedunia semuanya gara-gara di depannya ada kuburan. Ya, okay? Jadi ini adalah yang jelas. Konfliknya seperti itu. Tahqiqul manatnya adalah bahwasanya pada kisah itu adalah mereka membuat patung-patung dan menyembah patung-patung mereka. Jadi bukan karena ada kuburan di depan sebuah masjid. Baik, itu satu. Bagaimana? Masih banyak. Oh masih. Dan ini atau dikritisi satu-satu. Ya, satu-satu aja dulu. Gimana? Gimana Ustaz? Iya, baik, baik. Ya. Menurut persepsi Ustaz Bahar bagaimana? Iya, saya bacakan aja masalah tadi. Ya, memang itu keterangan lain berkenaan dengan mereka membuat patung-patung yang kemudian mereka sembah. Alangkah baiknya saya bacakan dari kitab ini, halaman 24. Di sini dikatakan dalam penafsiran waqalu la tazarunna aliyatakum wa la tazarunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian membiarkan tuhan-tuhan kalian, dan jangan pula kalian membiarkan yaitu patung Wad, patung Suwa, patung Yahus, patung Ya'uq dan patung Nasr. Ini perkataan umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa fi tafsir al-ma'sur an Ibnu Abbas wa ghairihi minas salaf, maka di dalam kitab tafsir al-ma'sur dari Ibnu Abbas dan yang lainnya dari ulama salaf, anha ula'il khamsa asma'u rijalin salihin. Sesungguhnya mereka yang 5 tadi yang disebutkan dalam ayat tadi, Yahus, Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasr, itu adalah patung-patungnya apa nama-nama daripada orang-orang yang soleh min qaum Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika mereka mati, syaitan mewahyukan kepada kaum mereka anin sabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansoban, agar mereka memasang di majlis-majlis mereka yaitu patung, ya, wasamuha bi asma'ihim, dan mereka memberi nama dengan nama mereka. Fa'alu falam tu'bad, maka mereka melakukan dan mereka tidak patung sebelum saat itu belum diibadahi. Hatta idza halaka ulaika, sehingga apabila mereka itu mati generasi awal, wa nasakha al-ilm, dan hilanglah ilmu, ilmu tilka suwar bi khususiha, itu ilmu tentang sejarah atau riwayat patung tadi secara khususnya, maka kemudian obidat patung-patung itu diibadahi oleh mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Sahih dan yang lainnya. Juga Allah berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, dalam surah Az-Zumar ayat 3. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, sesungguhnya mereka itu hanyalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrikin zaman dulu itu tidak merasa dan tidak mengaku kalau diri mereka itu menyembah patung-patung, dan patung-patung itu adalah patung-patungnya orang yang soleh, ya. Fa innaha sharihatun fi annal musyrikina kanu ya'buduna shalihin. Bahkan sungguhnya di dalam ayat ini jelas-jelasan menerangkan bahwa sungguhnya orang musyrik mereka itu dulu, ya, orang musyrik dulu itu menyembah orang-orang yang soleh. Walidzalika ittakhaduhum wasaiqa bainahum wa bainallahi ta'ala. Dan oleh karena itu mereka menjadikan patung-patungnya orang yang soleh yang telah meninggal dunia itu adalah sebagai wasaid, yaitu sebagai perantara atau tawasul, ya, atau wasilah bainahum wa bainallahi ta'ala, antara mereka dan antara Allah Ta'ala, dengan mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, kata mereka, kecuali agar supaya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liqadihim bi salahihim, karena keyakinan mereka tentang kesolehan patung-patung tadi. Kanu yunadunahum wa ya'budunahum min dunillah. Dulu mereka orang musyrik ini menyeru mereka dan berdoa kepada mereka dan beribadah kepada mereka selain daripada Allah. Tawahuman minhum annahum yasma'un
mereka menyangka bahwa patung-patung orang soleh ini bisa mendengar, bisa mendengar mereka, wa yadurruna wa yanfa'un, mereka bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Wa mithlu hadzal wahm la yumkinu an yaqa fihi ay musyrikin mahma kana sahibul aqli law kana la yaqidu fi man yunadi as-salah wa nafa' wa dar al-hajar al-aji masalan. Maka semuanya hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang musyrik yang bodoh sekalipun, kalau saja dia tidak meyakini terhadap patung-patung itu adanya kesolehan, itu orang-orang yang soleh, adanya manfaat dan adanya madarat. Ya, kalau saja mereka meyakini hanya seperti batu biasa saja, mereka tidak mungkin beribadah, nggak mungkin menyembah patung-patung itu. Mereka menyembah patung-patung itu karena mereka meyakini bahwa patung-patung itu adalah patungnya orang yang soleh dan patung juga bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Waqad bayan hadzal alama Ibnu Qayyim rahimahullah taala faqala fi kitabih Ighatsatul Lahfan. Dan hal ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan dalam jilid yang kedua halaman 222 sampai dengan 223. Ya cukup betul. Ini cukup jelas. Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Taharah, bahwa ketika kita menyembah, beribadah dan di sana itu ada patung-patung, Buya juga sepakat bahwa itu tidak dibenarkan karena itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Nah, tetapi ada sedikit yang masih belum dijelaskan mungkin Ustaz ini mengenai bagaimana kalau misalnya kita itu beribadah masjid dan masjid itu ada di dekat kuburan gitu maksudnya Buya, atau menghadap kuburan. Apakah hal seperti ini juga dilarang atau memang gimana gitu? Mungkin. Iya. Bisa siap. Mungkin apa satu dulu itu? Boleh. Baik, karena Masya Allah terima kasih kepada Ustaz Taharah. Beliau telah memberikan tambahan daripada hujjah, bahwasanya beliau juga membawa cerita yang panjang. Zaman dahulu itu ada orang membuat patung. Catatan kecil, di tempat kita tidak ada yang membuat patung. Mereka membuat patung-patung setelah dengan nama bos-bos mereka, ulama-ulama mereka. Setelah meninggal, baru disembah. Dan di saat mereka menyembah, mereka bukan tujuan kecuali ingin mendekatkan kepada Allah. Baik, ini pun tidak bisa diterapkan kepada orang yang ziarah kubur atau kebetulan sholat di situ. Sebab orang sholat yang di depannya ada kubur, dia tidak menyembah kuburan. Kalau Ustaz Taharah, mohon maaf barangkali dalam menerjemahkan ma'na'budum illa liqarribuna ilaihi zulfa. Ilaihi ilallahi zulfa, ma'na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa. Di sini bukan berarti mereka tidak menyembah, mereka menyembah. Ingat, ini kadang-kadang terjemahan yang sering ditinggalkan. Mereka bukan tidak menyembah, mereka menyembah berhala, nyembah beneran. Tapi punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat jauh dengan orang ziarah kubur atau yang punya masjid atau orang yang tawassul. Mereka tidak menyembah. Jadi ini memang benar terkutuk mereka karena mereka menyembah. Barangkali tetap belum masuk apa, jadi belum bisa ya nih, kalau jadi hujjah itu belum tetap untuk itu karena mereka menyembah. Ma na'budum illa liqarribu. Ma na'budum, kami tidak menyembah illa, artinya mereka menyembah. Tapi tujuan menyembah itu adalah untuk mendekatkan kepada Allah. Tapi alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia Raya ini, mereka di saat ada masjid di depannya kuburan, mereka tidak menyembah kuburan, tapi disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan beliau itu adalah menambahkan bahwasanya apa yang kami sampaikan, bahwasanya pengharaman ada di depan kuburan itu adalah bukan sangat berbeda dengan ini, agar tidak ada pemahaman di masyarakat lalu mengutuk mereka itu menyembah berhala. Mereka tidak menyembah. Dan mereka tidak berniat saya menyembah kuburan untuk mendekat kepada Allah, ini tidak ada. Jadi sangat jauh daripada apa yang saat ini kita duga. Ya, baik. Jadi mengenai kalau terhadap adanya patung dan lain sebagainya, sepakat antara Buya dengan Ustaz Taharah juga sama sepakat bahwa itu diharamkan dan tidak disyaratkan dalam Islam. Ini satu lagi Ustaz, mengenai tadi masjid yang menghadapi kuburan itu. Iya, terima kasih kesempatannya. Saya bacakan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir apa yang beliau katakan tentang masalah itu adalah berhala yang mereka sembah, sedangkan kuburan tidaklah demikian. Maka saya bacakan Tafsir Ibnu Katsir ya, di dalam menafsirkan surat An-Najm ayat yang ke-18 dan 19. Beliau membawakan atau menukilkan sebuah riwayat ya tentang sejarah Tuhan Uzza yang disembah oleh orang-orang Arab itu. Seperti apakah bentuknya Tuhan Uzza ini ya? Maka saya bacakan, Ali bin Abbas wa Mujahid wa Rabi'
bin Anas, ya, dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, dari Rabi' bin Anas, annahum qara'u Al-Lat, sesungguhnya, syarat bukan Tuhan Uzza, maksudnya Tuhan Lata, ya. Tuhan Lata adalah salah satu Tuhan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah dulu. Annahum qara'u Al-Lat, sesungguhnya mereka membaca, ya, Al-Lat bitasydidika, dengan tasydid tahnya, wa fassaruhu, dan mereka menafsirkannya bi annahu kana rajulan yalutu lil hajiji fil jahiliyati as-sawi, karena sungguhnya Lata ini adalah seorang lelaki yang kebiasaannya dalam menumbuk, ya, gandum untuk disedekahkan kepada para jamaah haji di zaman jahiliyah dulu. Falamma mata, ketika si Lata atau lelaki tadi yang dermawan tadi mati, ya, setelah mati, akafu ala qabrihi fa'abaduhu, mereka itu beriktikaf, artinya mendatangi kuburannya, kemudian melakukan amalan-amalan ibadah, ya, di kuburan itu, ala qabri, atas kuburan tadi, fa'abaduhu, maka mereka menyembahnya atau beribadah kepadanya. Jadi dengan sebab, ya, kuburan yang jadi kuburannya orang yang dermawan, yang soleh, yang dia itu gemar untuk infak, sodako kepada tamu-tamu Allah jamaah haji, saat itu pasti umat juga cinta kepadanya. Nah, dikala mati ini orang yang saleh, kemudian dikubur, nah kuburannya didatangi oleh orang-orang, kemudian mereka iktikaf di sana, ibadah di sana, dan itulah mereka berarti kemudian terjadilah penyembahan terhadap Tuhan Lata. Jadi Tuhan Lata itu jangan dikira bentuknya adalah berhala dari batu, bukan, tapi berupa kuburan. Ini yang perlu kita sehingga harus hati-hati. Makanya Nabi itu sebelum wafatnya mengingatkan para sahabatnya supaya hati-hati sama kuburan. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, mengkultuskan kuburan para nabi dan orang-orang yang soleh, dijadikannya tempat untuk peribadatan mereka di kuburan-kuburan itu, yang sehingga, ya, terjerumuslah mereka kepada kesyirikan dan dilaknat serta dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, dan sungguh pada saat ini di zaman sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita yang bahkan, ya, melakukan yang demikian, apalagi tentunya orang-orang yang awam, ya, yang nggak ngerti. Dan insya Allah orang yang ngerti barangkali ziarah kubur karena ngerti ilmunya, ngerti syariatnya, insya Allah aman dari masalah itu. Tapi kita bicara orang-orang awam, kalau kita biarkan, tidak kita ingatkan seperti itu, tentunya kasihan, mereka akan terjerumus. Maka dari itu saya ingin, ya, dan saya sangat cinta kepada mereka, tidak ingin mereka itu celaka atau terjerumus, maka saya ingatkan dan saya ajak ke jalan yang benar. Inilah, ya, istilahnya yang diterangkan oleh Rasul, oleh para ulama kita, para salafus soleh, ya, para ahli tafsir, ya, seperti itu pemahamannya. Dan masalah masjid di depannya ada kuburan juga hadisnya sudah jelas. Nabi melarang kita sholat menghadap kuburan, dan Nabi melarang kita duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan. Itu larangan secara syariat. Kenapa? Zari'ah, al-saddu zari'ah, itu mencegah, ya, jangan sampai terjadi kesyirikan ini menimpa sebelum terjadi, dicegah dulu. Nah, ini namanya saddu zari'ah dalam istilah syariat, ya. Jangan kita biarkan seperti itu, ya, karena tidak aman untuk terjerumus pada kesyirikan, bahaya, kan begitu. Nah, ya. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir ini sudah jelas. Adapun misalnya masih ada titik perbedaan pada pemirsa Cirebon TV, silahkan saudara-saudara bisa memilih mana yang terbaik menurut saudara. Insya Allah penjelasan dari Buya sudah cukup jelas mengenai hal ini. Penjelasan dari Ustaz Baharo juga sudah cukup jelas. Sekarang ini ada yang selanjutnya tadi. Ini yang biasa terjadi di masyarakat itu. Jadi di masyarakat itu kan ketika hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat atau di hari apa, mereka rame-rame gitu pergi ke kuburan, mereka berziarah, kemudian mereka di sana membaca Al-Quran di kuburan. Sementara di dalam hadis tadi yang saya dengar bahwa tidak boleh membaca Quran di kuburan, dan saya yakin Buya juga sepakat. Bagaimana menurut Buya dengan tanggapan orang-orang yang baca Quran di kuburan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sambungannya dengan yang disampaikan tadi, karena masjid juga, karena masjid di Indonesia adalah di depannya kuburan. Dilarang sholat ke kubur sudah jelas ulama. Kalau kita baca syarahnya hadis, itu adalah bukan hanya sholat menghadap ke kubur, tapi dijadikan kubur itu kiblat. Kalau menghadap ke kubur kebetulan, memang tempatnya di situ atau kuburannya di depan, itu bukan, tidak ada kita menghadap. Ada kita paham masalah sutratul musollah. Tidak sengaja gitu ya? Bukan sengaja, artinya memang tidak berniat untuk menghadap ke kubur atau mengagungkan kuburan dengan sholatnya. Itu sudah sangat jelas. Jadi tetap kita tidak masuk di dalam babnya. Karena yang kita bahas adalah bagaimana masjid itu, yang ditanyakan adalah masjid.
Jadi kalau menyembah, kemudian yang disampaikan kepada Ustaz Tohara juga terima kasih dari Ibnu Katsir, tetap bahwasanya di situ ada penyembahan. Yang namanya Lata itu disembah. Jadi akan tapi masjid dengan kuburan tidak ada sesembahan di sini. Agar ada pun masalah Saddud Dzara'i, Nabi Muhammad sendiri tetap mengatakan ziarah kubur. Nabi Muhammad memerintahkan ziarah kubur. Jadi ada ziarah kubur yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur yang ala mazurah fa inna tudakumul hasirah. Mereka ziarah kubur mengingatkan kematian. Kalau memang Saddud Dzara'i, mestinya Nabi Muhammad melarang sekaligus tentang ziarah kubur ya, agar tidak sampai seperti itu. Jadi ceritanya setelah orang itu meninggal, iktikaf, ya'bud. Setelah iktikaf di kuburan lalu menyembahnya, bukan ziarah dan bukan menjadikan masjid. Jadi tetap tidak ke tempat yang kita persoalkan, yaitu masjid di depannya kuburan. Tetapi tetap bahwasanya masjid dengan kuburan, asalkan masjidnya itu adalah masjid sendiri, kuburan sendiri, itu adalah jelas, itu adalah sangat diperkenankan. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jadi apa yang disampaikan saudara, mohon maaf, jadi belum masuk kepada apa yang kami kritisi tadi, tetap masih ada belum tepat. Jadi ada kesembahan di situ, ada penyembahan. Kemudian juga ada iktikaf. Kalau orang sholat di masjid di depannya ada kuburan, sama sekali barangkali lupa dengan kuburannya. Kemudian masalah baca Quran di masjid, masya Allah, di kuburan. Kita ingin bertanya, dari mana pelarangan itu membaca Quran boleh di mana saja? Memang riwayat-riwayatnya itu adalah di mana saja. Adapun kalau dalilnya adalah Ustaz Haram membawa dalil tentang wala taj'alu wudu'ukum qubura maqabira. Itu adalah tentang agar kita memperhatikan rumah, agar jangan rumah itu kayak kuburan. Tapi di sini tidak ada larangan membaca Al-Quran di kuburan. Dari mana larangan itu? Sementara melarang ini harus ada jelas, ada nasnya. Kalau memang kita kembali kepada kitab sunnah Nabi, tidak ada larangan. Tidak ada larangan membaca Al-Quran di atas kuburan. Bagaimana dengan terang-terangan kita mengatakan dilarang? Ini yang harus dijelaskan. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Ustaz? Iya, terima kasih. Saya tanggapi dengan masalah tadi. Ini kalau saja masalah membaca Quran di atas kuburan tadi, kalau saja membaca Quran itu tidak dilarang di atas kuburan, ngapain Nabi ngomong-ngomong atau mewasiatkan kepada umatnya jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan? Bilang aja Nabi kepada umatnya bahwa jadikanlah rumah kalian seperti kuburan. Karena apa bedanya antara rumah dengan kuburan? Di kuburan boleh baca Quran dan di rumah juga boleh baca Quran. Ngapain Nabi istilahnya pada cerimoninya gereng-gereng ngomong kepada istilahnya apa, kepada umatnya, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, dan Nabi menganjurkan di rumah dibaca Quran, di kuburan tidak boleh dibaca Quran. Ini sudah jelas sekali pemahamannya bahwa tidak boleh di kuburan itu membaca Quran. Kalau saja boleh membaca Quran, pasti Nabi bacalah kalian, menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan juga boleh baca Quran dan rumah kalian juga boleh baca Quran. Jadikan rumah kalian sebagai kuburan atau seperti kuburan. Tidak mungkin Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalau saja tadi dibolehkan membaca Quran, ini adalah pemahaman yang jelas, tidak perlu lagi penafsiran dan penjabaran. Sudah cukup jelas sekali. Kemudian mengenai masjid yang ada kuburan, saya sepakat sekali. Artinya begini, apabila masjid itu dibangun di wilayahnya dan kuburan dibangun tersendiri di wilayahnya, ya, dengan dibatasi misalnya oleh ada jalan atau solokan atau pagar kuburan itu sendiri dipagar, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kita juga sepakat dengan Buya tadi. Kalau seperti ini, artinya mustakil, masjid mustakil, tersendiri dan kuburan juga tersendiri, walaupun memang ada di hadapan kiblatnya, arah kiblatnya, ya, tidak apa-apa karena ada batas, ya, dan di situ akan aman orang untuk terjerumus pada suatu penyembahan terhadap kuburan itu. Nah, yang kita masalahkan adalah di masjid itu, ya seperti banyak kita dapati di masjid-masjid, subhanallah, bahkan ada kuburannya, apa orang mati di kuburnya di dalam masjidnya, gitu. Di dalam masjidnya sengaja, itu ada juga kita dapati. Nah, ini yang sangat kita tidak setuju gitu, sangat kita kritisi. Adapun yang tadi dikatakan oleh Buya tadi, terpisah antara masjid dengan kuburan, walaupun ada di depannya, nggak ada masalah. Saya setuju. Kamu terpisah itu ya. Selanjutnya ini Buya, mengenai yang sering terjadi juga, ini ketika masuk wilayah kuburan itu kan kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, tetapi kadang-kadang ada doa yang memang khusus diajarkan oleh Nabi, seperti kita masuk dalam kuburan, Assalamualaikum ya ahal kubur dan seterusnya. Tetapi ada orang yang sengaja datang ke kuburan untuk berdoa, tidak hanya mendoakan si ahli kubur, tetapi dia berdoa untuk dirinya di dekat kuburan. Nah, hal seperti ini kan tentunya gimana itu menurut syariat Islam? Pandangan Buya gimana tentang hal ini? Ada sambungannya dengan sebelumnya tentang membaca Quran di atas kubur. Barangkali Ustaz Tohara kita minta menghadirkan hadisnya lengkap. Jangan dijadikan kuburan itu tempat hari raya.
Kemudian dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Di sini tidak ada ada tandingannya. Artinya di saat jangan menjadikan rumahmu seperti kuburan, sisi lain jangan menjadikan kuburan itu tempat seperti hari raya. Id itu apa? Itu harus menjelaskan. Id jangan diartikan orang membaca Al-Quran di situ. Ini kesalahan. Id itu jangan sampai dijadikan namanya. Kalau masalah orang berkumpul mungkin sebab karena dia menjalankan apa yang dianjurkan Rasul untuk melakukan ziarah, tentunya tidak bisa kita salahkan yang demikian itu. Apalagi mengambil satu tempo tertentu dengan tetap menjaga kehormatan orang ziarah, ini jelas tidaknya apa-apa karena menjalankan apa yang dianjurkan Nabi Muhammad. Maka harus menjelaskan Id ini apa, supaya sebagian orang mengatakan Id, kok baca Al-Quran di situ seperti hari raya. Ini adalah suatu kezaliman di dalam kepada teks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwasanya membaca Al-Quran kalau jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya ini kok tiba-tiba larangan ya Al-Quran dikubur. Ini baca Al-Quran dengan sengaja atau tidak sengaja? Ini bukan untuk mengagungkan kuburan. Membaca Al-Quran di mana saja, di jalan, di mana, termasuk di kuburan. Bahkan tidak ada teks. Kalau hanya memahami ini dari mafhum isyarat atau jelas dari segi mana. Dan itu perlu ya. Jangan hanya mengatakan jangan jadikan rumahmu kuburan. Sementara masjid itu bukan suruh. Jangan sampai membaca Al-Quran di situ. Dengan kuburan ada kesambungan. Kemudian di dalam Al-Quran tapi bacalah di rumahmu itu ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi tetap ini tidak jelas melarang bahwasanya di kuburan itu dibacakan untuk membaca Al-Quran. Karena kita dari lafadznya dulu. Pemahaman ulama juga salafus saleh seperti apa, mereka belum ada yang melarang teks yang melarang seperti itu. Mereka pemahaman mereka adalah ajar begitu saja. Jangan kau jadikan Id tempat yang artinya bukan untuk mengingat kematian, karena Id itu melupakan kematian. Jangan jadikan kuburan itu menjadikan kamu lalai akan kematian. Id di sini bisa dimaknai seperti itu sesuai dengan hadis yang disebutkan satu hara tadi. Tapi kalau dikatakan membaca Al-Quran ini adalah salah. Kenapa kita membaca Al-Quran yang di situ mengingatkan kita kematian? Jadi ini pelarangan harus jelas. Jadi belum masuk kepada yang disampaikan kalau dilarang baca kubur. Kemudian dari salafus soleh, dari salafun soleh belum mangkul dari Nabi SAW mansus atau dari para sahabat ya, itu tidak ada. Kecuali ada, mohon maaf, mufassirin akhir lah, itu ada. Tapi dari ini adalah kejelasan. Kemudian apa yang disampaikan panjenengan sampaikan masalah berdoa. Berdoa bukan untuk ahli kubur. Berdoa di kubur untuk diri sama adalah tidak ada larangan. Bahkan kalau kita datang ke kuburan dengan bertawassul, datang ke kuburan untuk mengingat kematian, plus sekaligus saya adalah untuk memohon kepada Allah, karena kita dianjurkan berdoa kapan saja, di mana saja, apalagi saat-saat tertentu ziarah kubur. Kemudian saat itu bertawassul, bertawassul kepada orang meninggal, itu adalah jika diperkenankan dan ada hujahnya. Hanya permasalahannya kita belum dijawab oleh satu harah. Kita perbedaannya di mana ya? Kita hanya menjawab mengkritisi ini saja. Nah ini jadi ada hujahnya dan dalilnya. Barangkali kita sedikit tanya. Berarti nanti kita senang kalau satu harah membawa kitab Ibnu Katsir. Nanti kita akan kembali banyak kepada Ibnu Katsir. Artinya Ibnu Katsir jadi pegangan pada detik ini. Jadi Ustaz tadi menurut Buya bahwa penjelasan hadis yang tadi belum lengkap. Jadi mohon Iya, terima kasih. Jadi saya perlu jelaskan kembali. Ya, bagaimana kaidah tadi yang kita sepakati, barangkali Buya juga sepakati bahwa kaidah usul fikih mengatakan bahwa al-aslu fil ibadah mahdzur. Hukum asal ibadah itu adalah dilarang, hukum asalnya, kecuali kalau ada dalil. Nah sekarang membaca Quran itu ibadah bukan namanya. Pasti jawabnya adalah ibadah. Nah dalam masalah ibadah ini adakah contoh atau keterangan atau sahabat atau siapa yang di sana pernah mereka melakukan membaca Quran di kuburan tersebut? Ya. Kalau saja ada, kita juga akan menerima karena memang hadisnya sahih atau riwayatnya sahih. Tapi kalau memang tidak ada yang melakukan yang demikian, jadi mohon maaf. Ya, secara kaidah usul fikih, hukum asal ibadah tidak boleh dilarang. Ya, dilarang hukum asal ibadah itu kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkan. Nah, kemudian yang poin yang kedua, masalah tadi Buya menanyakan tentang perbedaan kita tentang tawasul. Jelas sekali tadi satu titik perbedaannya. Saya mengatakan bahwa tawasul kepada orang mati itu tidak boleh. Ya. Sedangkan Buya mengatakan bahwa tawasul kepada orang sudah mati itu boleh. Ini tak perbedaan kita. Nah, saya mengatakan boleh, saya mengatakan tidak boleh bertawasul kepada orang yang mati itu. Saya sudah memaparkan dalilnya, hujah-hujahnya. Sekarang saya menuntut atau meminta kepada beliau dengan sangat, tinggal beliau
silakan. Beliau mengatakan bahwa tawasul kepada orang yang mati itu boleh. Nah ini saya minta dalil-dalilnya. Tinggal enak nanti yang menyampaikan dalilnya, sahih apa tidak akan saya terima begitu. Sedikit lagi Ustaz, mengenai tadi orang yang berdoa di kubur, menurut pandangan antum? Ya tadi kembali bahwa kuburan adalah bukan tempatnya untuk peribadatan. Berdoa termasuk ibadah. Iya, gitu. kita khawatir nanti akan terjerumus kepada seperti orang yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan itu adalah sebagai masjid-masjid tempat ibadah mereka. Ini khawatir ke sana. Ya, berdoa itu untuk orang ahli kubur itu bisa dilakukan di rumah, di masjid, atau di mana tempat. Insya Allah doa kita akan sampai untuk orang yang meninggal dunia. Baik, terima kasih kepada dua narasumber. Waktu kita tinggal sedikit. Untuk sebelum ditutup kami beri kesempatan dulu. Kalau tadi yang memulai adalah Ustaz Toharoh, sekarang saya persilahkan kepada Buya untuk menutup ya beberapa menit. Tausiah terakhirnya sebelum kita tutup. Silakan 3 sampai 5 menit. Baik, obrolan kita berapa? 1 jam setengah atau 2 jam? Sampai jam 10. Kita belum masuk ke pada pembahasan. Iya. Artinya masih jauh dari apa yang kita inginkan. Iya. Jadi kesepakatan kita yang pertama tadi sudah jelas tentang masjid tadi. Kemudian Ustaz Toharoh mengatakan kepada kami al-aslu fil ibadah itu mahdzur memang. Ibadah itu aslinya dilarang. Saya pikir ini sangat jelas. Al-Quran tidak dilarang dibaca. Al-Quran tidak dilarang dibaca dan ada perintah. Adapun masalah tempat sebebasnya. Kita di atas mobil, di sini. Tidak ada larangan untuk kuburan tetap. Umumil adillah. Barangkali harus seperti itu. Nah, jangan sampai kita hanya menunduk. Dan juga mohon maaf Ustaz Toharoh, barangkali harus kita cari kalau betul itu adalah sepakati. Kalau ada masjid jadikan kuburan mutlak tidak diperkenankan. Ustaz Toharoh menyebut orang banyak, khawatir ini ada termasuk menuduh orang ya, khawatir di luar ada orang yang ribut. Kalau masjid mauquf, jangankan kok masjid, tanah orang lain tidak boleh kita mengubur situ. Kalau masjid sudah mauquf, wakaf, lebih jelas. Jadi tidak ada, apalagi dikatakan banyak. Kami khawatir nanti kalimat ini dibayangkan oleh orang, banyak orang di mana barangkali kita tidak ingin ada fitnah ya, di mana yang ada orang menjadikan masjid itu atau kuburan. Nah itu masjidnya jadikan kuburan. Tadi katanya orang mengubur di dalam masjid. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Itu mutlak sepakat di ulama wakaf tidak boleh kalau wakaf untuk kuburan. Kalau beli tanahnya sendiri, wakaf untuk kuburan saja. Nah ini kalau ini harus dibongkar saat ini. Barangkali harus jangan sampai kita hanya mengucapkan kalimat nanti orang pada resah di situ. Siapa kira-kira siapa? Akhirnya mencari penjahat padahal kita tidak ada penjahat di sini ya. Tidak ada orang yang melakukan itu semua. Insya Allah kaum muslimin Indonesia tidak seperti itu. Jadi tetap seperti semula. Al-asl fil ibadah itu adalah mahdzur, tidak diperkenankan. Tapi baca Al-Quran adalah diperkenankan. Tidak ada tahsisnya. Bahkan berzikir qiyamau qu'udan wa 'ala junub. Kapan saja di saat Anda dalam keadaan apapun, di dalam kubur tidak ada larangan sama sekali, harus ada teks di sini. Kalau masalah khawatir itu semestinya ya dari awal Sadul Bara itu adalah masalah kuburan. Ziarah kubur tidak boleh, ziarah kubur diperkenankan. Setelah itu ya kita tetap berzikir di situ, berdoa di tempat itu adalah tidak ada masalah. Jadi yang diajarkan oleh salafun saleh dan kebanyakan ulama yang ada di Indonesia, kebanyakan ulama di Indonesia rata-rata seperti itu. Ziarah kubur adalah di situ adalah mengingat kematian, kemudian tawakul kepada orang meninggal dunia. Kalau tadi menutup hujah, anjurkan tidak memberi kesempatan saya datangkan hujah. Kita belum datangkan hujah. Silakan. Baik. Kalau hujah bahwasanya ada riwayat banyak. Riwayat yang sangat banyak. Bahkan bukan saja orang khawatir bahasanya semoga ada pertemuan lagi, kita tidak tahu setelah ini. Riwayat sangat banyak tentang Imam Al-Baihaqi, Al-Haythami, kemudian Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan bahwasanya tentang hadis salat istisqa. Bahwasanya juga kita ingin mencermati hadis yang disampaikan oleh Ustaz Toharoh bahwasanya tentang tawasul yang ke-8, tawasul yang disyariatkan adalah tawasul yang ke-8, minta doa kepada nabi dan orang soleh yang hidup. Langsung beliau komentari kepada orang mati tidak boleh ya. Kemudian contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Hunayf. Hadis yang panjang. Kemudian di situ adalah itu dikatakan doa. Padahal di situ ada 3 unsur. Harus dicermati. Yang pertama adalah seorang sahabat Nabi datang ke Rasulullah minta didoakan agar matanya dibuka karena sakit. Jadi dalam penerjemahan kita harus adil, tidak boleh dikemas dengan terjemahan kita lalu orang mengikuti pemahaman hawa kita. Di situ ada orang minta didoakan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, kamu pengen sembuh atau pengen begitu saja? Kalau pengen begitu saja itu lebih bagus. Dikatakan katanya, in syi'ta da'autu lak, kalau mau aku doakan. Wa in syi'ta sabarta.
Kalau mau engkau sabar, bahwa khairun lak, itu lebih bagus darimu. Lalu orang itu mengatakan, ud'u ya, doakan ya Rasulullah. Fa'amarahu, Nabi Muhammad menyuruh ayat tawaddu, berwudu, fayuhsin wudu'ahu, memperbaiki wudunya. Fayusalli, lalu salat, raka'ataini, 2 rakaat, sampai diajari waqra' bihadzal du'a. Raka'ataini yad'u bihadzal du'a, suruh berdoa. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan menghadap kepadamu, binabiyyika, dengan nabimu, Nabi Muhammad, Nabi rahmati Nabi Muhammad. Jadi tawassul. Jadi di sini orang itu juga berdoa, orang itu memohon kepada Allah, dan doanya doa tawassul. Nabi Muhammad juga mendoakan. Kemudian di dalam doanya dia juga beringinan bahwa semoga doa Nabi Muhammad dikabul agar mata saya sembuh. Jadi tidak boleh kita katakan ini hanya doa tawassul dengan doa saja. Dia berdoa, dan di dalam doanya itu membawa Nabi Muhammad binabiyyika, Nabi rahmati. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab salat istisqa, itu Sayyidina Umar bin Khattab bersama Ru'an, itu Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika fatafkina, itu berbunyi Allahumma ya Allah, kami bertawasul kepada nabimu, dengan nabimu, binabiyyika, dan engkau beri hujan. Wa inna, dan sungguhnya kami natawassalu bertawasul bi'ammi nabiyika, dengan paman nabimu, fatkina, dan siramilah. Ini bukan minta doa. Kalau seandainya kasusnya minta doa, perawi lebih cerdas, harus mengatakan Ja'a Umar wa talaba min doa. Tapi langsung dalam riwayat tidak ada muqaddimah muakharanya, langsung berbunyi Allahumma. Riwayatnya seperti itu. Jadi Allahumma bi nabika, dengan membawa Nabi Muhammad SAW, dia adalah tawassul. Nah, kemudian permasalahannya, ini orang hidup, tapi tadi hanya minta doa. Padahal bukan, ini bukan minta doa saja, tapi membawa Nabi Muhammad SAW bi nabika. Sangat jelas sekali hanya. Kemudian dalam salat istisqa pun begitu. Kemudian barangkali Ustaz akan mengatakan mana keterangan orang yang meninggal. Banyak ada tambahannya, riwayat Imam Baihaqi, banyak riwayat-riwayat yang banyak. Dan dikatakan Haisami, salah satunya bahasanya di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman bin zaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu ada tambahan hadis ya. Bahasanya hadis ini ditafsir oleh banyak muhaddis ya. Kita sebutkan Al-Baihaqi, Mundhiri, Haisami. Hadis tentang hadasat al-ahdi Sayyidina Umar bin Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tadullu ala ini. Bunyinya begini. Anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman. Ada orang berselisih dengan Sayyidina, maksudnya datang ke Sayyidina Umar Utsman untuk minta dibantu. Fi hajatin lahu, dia punya hajat. Fa kana Utsman la yaltafit ilaihi. Sayyidina Utsman tidak menoleh. Wala yanzur fi hajati, dan tidak menoleh kepada hajatnya, tidak diperhatikan sama Sayyidina Utsman bin Affan. Apalagi Utsman bin Hunayf kemudian bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Hunayf yang membawa hadis ini, hadis yang tadi dibaca oleh Ustaz Tohar. Sayyidina Utsman bin Hunayf fasyaka dzalika lahu, ngadu aku ke Sayyidina Utsman, tidak diperhatikan Sayyidina Utsman bin Affan, saya mau minta hajah, ada perlu kok tidak diperhatikan. Pokoknya Utsman bin Hunayf, Sayyidina Utsman bin Hunayf tak punya berkata, kita tahu Sayyidina Utsman bin Hunayf adalah seorang sahabat, itilni do'ata, datanglah ke tempat wudu, fatawaddo, lalu berwudu, cuma til masjid, kemudian datanglah ke masjid, fasalli fihi, lalu salatlah di situ, tumakul, dan katakanlah dengan doa Allahumma inni as'aluka. Lah ini doa yang tawassul tadi, Nabi Muhammad sudah meninggal ini. Jadi ini ada keterangan Nabi Muhammad sudah meninggal masih tawassul. Apakah Sayyidina Utsman bin Hunayf tidak mengerti? Bahkan bukan saja begitu, barangkali ceritanya ini panjang. Kalau seandainya datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah istaghfir li Rabbi, ya Allah mintakan ampun kepada Tuhanku, ini tidak sampai derajat syirik, tidak sampai derajat bid'ah dikatakan sesat. Kalau ada mengatakan ya Rasulullah mintakan ampun kepada Allah, Rasulullah sudah meninggal, ini jauh, kita tidak masuk tawassul, itu istighatsah, tidak lewat lagi. Ini tawassul jelas bahwasanya ini hadis ini adalah ditafsir dari masa ke masa, kecuali akhir zaman baru orang mencoba mentafsir. Tapi bagaimana? Yang mengatakan sahih, termasuk yang bernama Sayyidina Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengukuhkan di dalam kitabnya, termasuk yang di waktu kita berbicara tentang salat istisqa, itu kita bahas juga nanti. Kebetulan kami membawa teks nas yang dari cetakan di Saudi, kita tidak mengambil dari lain, termasuk Ibnu Katsir yang kita bawa adalah dari cetakan Saudi. Ini adalah sangat jelas, barangkali ada perlu satu saja, kalau satu harus bisa mengkritisi ini, nanti kita beri yang satu lagi. Baik. Ya silakan Ustaz. Bagus sekali apa yang dilontarkan oleh beliau. Ini ada kitab di tangan saya, ada Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, ya, yang telah ditulis oleh Syekh Albani.
seorang ulama ahli hadis, imam ahli hadis yang diakui oleh dunia ya di saat ini. Mungkin Buya juga mendengar dan insya Allah beliau juga mengakui keimaman beliau dalam masalah hadis. Ini kitab ini pada halaman yang ke-55, Faslur Rabi' Syubhat wal Jawab 'alaiha. Syubhat-syubhat yang tadi dilontarkan, riwayat-riwayat hadis yang dibacakan oleh saudara kami ini Buya Yahya tadi, ya. Yang pertama asyubhatul ula, hadis istisqa Umar bin Khattab bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Istisqanya Umar yang minta hujan pada Allah Subhanahu wa taala, ini dilakukan oleh Umar terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Ini adalah hadis yang dijadikan syubhat oleh orang yang membolehkan bertawasul kepada orang yang mati. Nah, beliau menjelaskan, kalau saja, kata beliau, kalau saja ya boleh bertawasul kepada Nabi, maksudnya dengan jahnya, dengan kemuliaannya, dengan kewibawaannya, bukan dengan doanya. Ngapain capek-capek orang buta itu datang kepada Nabi ya untuk kemudian menceritakan hajatnya? Cukup di rumah saja, duduk di rumah, dia tinggal mohon sama Allah, terus bertawasul kepada jahnya Nabi, kepada Rasul, sudah beres. Ngapain capek-capek ke sana? Ini kata Syekh Albani, ya. Jadi beliau menyatakan bahwa binabika di sana adalah bidu'ai nabika takdirnya, ya. Dan ini beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak dari A sampai Z, dikumpulkan semua yang mengisyaratkan bahwasanya binabika tadi bukan maknanya bertawasul dengan jahnya, dengan kemuliaannya dan rupanya Nabi, akan tetapi bertawasul dengan doanya Nabi. Ini bukan kata saya, kata Syekh Albani, seorang ulama ahli hadis. Kemudian dibawakan juga syubhat yang kedua oleh beliau, dan itu semuanya dibacakan oleh beliau ya Buya tentang hadis dorir ya. Ini juga syubhat yang kedua juga dibantah oleh beliau. Insyaallah nanti saya akan memberikan fotokopiannya kepada beliau untuk beliau telah kembali, dan nanti barangkali ada kesempatan untuk dialog lagi ke depan, maka nanti kita tinggal teruskan. Kemudian syubhat yang ketiga juga menggunakan hadis yang lainnya. Sebetulnya semua beliau rinci penjelasannya dan pendoifannya ya, dari riwayat-riwayat yang dijadikannya tersebut, ya, yaitu dengan hadis-hadis doif yang berkenaan dengan tawasul. Di antaranya adalah hadis Sa'id Al-Khudri, ya, di mana di sini dijelaskan juga tentang masalah tadi, dan beliau katakan ada perawinya adalah Atiyah bin Sa'id Al-Aufa, ini adalah doif, lemah. Kemudian juga dipelajari lagi, insya Allah nanti akan saya kasihkan kepada beliau untuk beliau baca barangkali bantahan Syekh Albani ini atau penjelasan Syekh Albani tentang syubhat-syubhat yang digunakan oleh orang-orang yang membolehkan tawasul dengan orang yang mati ini. Demikian ya. Hadis-hadisnya semuanya ada di sini. Apa yang Buya Yahya tadi sampaikan pendalilannya ya berkenaan dengan orang yang mati tawasul sudah ada di dalam kitab ini, dan bagaimana bantahan Syekh Albani terhadapnya, penjelasannya. Dan alangkah indahnya kalau Buya juga turut membaca kitab ini. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan ada lagi kesempatan untuk berbicara. Masih ada tambahan. Ada tambahan dong. Ya. Silakan Buya, barangkali mau baik. Belum dijelaskan tentang hadis ini, sudah kita jelaskan berarti belum tuntas ya. Artinya kita sudah mendatangkan dalilnya, beliau minta dalil, artinya dalilnya harus diruntuhkan agar kita datangkan satu lagi dalil. Ustaz Tahara belum meruntuhkan dalil ini. Ini bukan kita anggaplah Ustaz Tahara mengikuti Ustaz atau Syekh Albani, kan pikir harus kita kembali kepada teks. Syekh Albani adalah seandainya beliau mujtahid bisa salah bisa ini. Dan itu adalah ta'wilan beliau mendatangkan hadis-hadis itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita adalah kembali kitab Allah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kami terus terang tidak berani seperti itu, kami juga nukil ulama. Sebetulnya kita tidak hanya Albani saja, Syekh Albani saja yang kita lihat. Yang lain yang mengatakan itu boleh itu juga lebih banyak. Dan lebih dulu dari Syekh Albani. Termasuk ya, Ibnu Katsir sendiri tentang hadis yang kita sebut dikatakan sahih. Bahkan kemudian lebih dari itu, Ibnu Katsir itu gimana? Lanjut dulu. Bidayah baik. Ya, baik, kemudian kita datangkan juga hal yang lain, bukan saja itu. Ibnu Katsir itu meriwayatkan banyak hal yang sebetulnya begini saja. Itu bab tawasul dengan orang mati. Kalau seandainya ada orang datang ke kuburan,
Ini ada jawabannya, karena ini ada. Kalau ada orang datang kuburan mengatakan, beri aku, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah, itu kira-kira bagaimana hukumnya? Lebih parah mana dengan orang yang bertawassul dengan orang mati? Suatu harap barangkali kita minta. Iya, jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Baik, meminta. Baik, sekarang kita pengen kalau begitu, kalau tahqiq Ibnu Katsir orang besar, karena ya, kebetulan kita membawa juga Ibnu Katsir, kita nggak mau yang lainnya, sebab kalau yang lainnya takut tidak beda, takut tidak sama, karena kalau tafsir yang lainnya kita juga membaca, suatu hari kita membaca kitab yang namanya apa, Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir. Barangkali bisa dilihat di dalam masalah ayat Al-Quran yang berbunyi yang ada itu lengkap itu. Fotokopian itu. Kalau ya. Nah, kita ingat sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bahwa tentang ayat Law annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul fawajadullaha tawwabar rahimah. Karena Ustaz Tahara kebetulan juga ngajar tafsir kami dengan tafsir ini. Ibnu Hajar itu Ibnu Katsir itu tentunya kalau sesuatu itu adalah tidak benar, dia harus ngasih ta'liq. Ta'liq itu apa? Komentar bahwasanya itu adalah tidak benar. Barangkali ayat itu ayat An-Nisa 56. An-Nisa 56 bisa dilihat. Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah. 56. An-Nisa 56. Ya. Bagaimana namanya? An-Nisa. Kita pengen Al-Nisa 56. Al-Nisa. An-Nisa juga apa? Ayatnya bukan yang ini. Bukan yang dari dibacakan. Nah, kita ingin menunjukkan hujah yang lain. Oh, hujah yang lain. Hujah yang lain, hujah dari ulama. Karena panjenengan mendatangkan Al-Albani, kita ingin mendatangkan yang lain. Kita ingin juz berapa? Juz 3 ya? Juz 2 ya? 56 ayat An-Nisa 5. An-Nisa 56. Baik, di situ disebutkan 64, bukan 56. 64. Baik. Wala annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul wa jadu tawwabar rahimah. Barangkali langsung kita ke ini ya. baik. Nah. Wala annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul wa jadu tawwabar rahimah. Yurshidu ta'ala al-usaf wal mujrimin idza waqa'a minhumul khata' wal 'isyan ayyatu ila rasul. Ini petunjuk bahasanya orang yang melakukan kemaksiatan akan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Fayastaghfirullah indahu, minta ampun kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wa yas'alu ayyastaghfirahum, dan minta kepada Nabi Muhammad agar memintakan ampun kepada mereka yang berbuat salah. Fa innahum idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukannya demikian, taballahu alaihim, Allah akan mengampuni mereka. Wa rahimahum, dan Allah memberikan kasih mereka. Sampai lawajah tawwab rahimah. Faqad dzakara jama'atun minhum Asy-Syaikh Abu Nasr ibn Sabbah. Ini adalah riwayat, dan beliau mengatakan di kitab Syamil Hikayah Al-Masyhurah, sebuah kisah yang masyhur. Kisah yang masyhur itu menunjukkan sudah kejadiannya di mana-mana seperti itu. Baik. Dan kalau memang ini adalah batil harus dikritisi. Kenapa dimasukkan dalam tafsir ini? Kenapa tidak mengkritisi Ibnu Katsir? Karena sudah biasa orang melakukan yang demikian itu. Kuntu jalisan 'inda qabrin Nabi. Aku duduk di depan kubur Nabi Muhammad. Faja'a Arabiyyun, lalu datang seorang badui, orang awam. Faqala, berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah." Sami'tullah yaqul, aku mendengar Allah yaqul walau annahum idzalamu anfusahum sampai akhir. Qad ji'tuka mustaghfiran li dzambi. Aku datang kepadamu ya Rasulullah, aku datang kepadamu ya Rasulullah mustaghfiran untuk meminta ampun li dzambi, mustashfi'an bika, minta syafaat denganmu ila Rabbi. Kemudian membacakan ya khairu man tufinat bil qa'i a'damuhu fataba man tibuhunna al qa'u wal akamu nafsil fida'u sampai akhir. Kemudian saraf al-Arabi faghalabatni aini faraitu an-nabi fi an-nawm faqala ya utba al-haq al-Arabi fabasyarahu anna Allah qad ghafara lahu. Ini artinya datang ke Nabi Muhammad bukan saja sekedar mengingat kematian, dan ini tanpa taklik. Tanpa, kalau memang ini syirik besar yang kita katakan itu keluar dari Islam, Masya Allah, Ibnu Katsir akan membiarkan yang demikian.
Jadi perlu kita tidak cukup dengan tulisannya Albani, kita perlu kembali kepada ulama. Sejarah kita hanya ingin sedikit luas saja, agar tidak sedikit-sedikit orang harus kita katakan masuk neraka, ini bid'ah, ini sesat. Jadi jelas. Belum lagi nanti apa tafsir dari yang lainnya. Ini yang meriwayatkan tafsir ini ada Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, kemudian Syekh Mansur Al-Bahuti. Ini meriwayatkan, ini ulama-ulama meriwayatkan kisah ini. Anggap saja ini bukan hadis Nabi, tapi kisah ini menunjukkan apa? Sandarannya apa? Kan begitu ya? Kisah dan beliau tidak ngasih taklek, ini tanggung jawab besar. Apakah kita akan mengatakan Ibnu Katsir juga termasuk orang yang ridho dengan kebatilan? Jadi tanpa taklek, baru ada cetakan-cetakan akhir dikasih taklek, dikasih komentar, cetakan akhir. Siapa kita ini? Sementara ini adalah pekerjaan menunjukkan pekerjaan yang sudah umum di kalangan ulama. Itu seorang jatuh ke Nabi Muhammad seperti itu. Lebih lagi tentang tawasul, hadisnya tadi sangat jelas. Jadi mohon kalau Al-Albani kita baca, akan tadi baca yang lainnya. Kita tidak bisa menafsir hadis sesuai dengan hawa. Kemudian kita harus membedakan tentang tawasul bid-du'a dengan doa bitawassul. Ini harus dibedakan. Yang kita bahas adalah doa bitawassul dan yang disyariatkan. Kita berdoa sambil bertawassul membawa orang yang soleh, orang ulama, Nabi Muhammad. Kalau tawasul bid-du'a jelas. Tapi doa bitawassul dan yang diajarkan Nabi Muhammad, dan ini adalah orang yang sering begitu cepatnya mengatakan itu sesat, bid'ah dan sebagainya, sementara dalil seperti ini. Bahkan dalam riwayat ini dijelaskan ya, qad dhanantu nafsi faji'tuka tastaghfiruli. Aku datang kepadamu untuk kau mintakan ampun kepadaku. Ya Rasulullah sedang meninggal. Ini banyak riwayat yang semacam ini. Jadi bagaimana? Mohon jadi begini, Ustaz. Sebenarnya kami ingin menghadirkan. Jangan kita sempit kepada satu ulama saja yang kebetulan Albani kebetulan, mohon maaf, beliau punya utang banyak terus melukai kaum muslimin dari buku-bukunya. Dan kita hadirkan satu persatu, dan beliau melukai juga Ibnu Taimiyah, mengatakan tidak perlu dianggap hadisnya, dan ini dalam kitab sahihnya. Mereka Albani itu mencaci hampir semua orang. Ibnu Taimiyah dikatakan la yu'tamad fi tafsih idza aradta an ta'tamid farji ila kitabi. Sampai tidak dikatakan teman-teman, tidak dianggap sahihnya Ibnu Taimiyah. Coba pengikutnya kira-kira marah atau tidak? Ini memang barangkali Albani disingkirkan dulu bukunya, kita baca bukunya ulama-ulama. Adapun masalah pengakuan dunia, semoga ini adalah wallahualam salah betul. Ini maksud kami apa? Kita tidak cukup dengan bukunya Albani. Kemudian masih banyak hujah-hujah yang lainnya. Insya Allah kita akan datangkan. Intinya apa? Ya Ustaz, kita tidak mudah mengatakan orang seperti ini masuk neraka, sesat. Masya Allah, kita ingin bersatu agar tidak ada permusuhan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kepada Ustaz Mara untuk mengkritisi. Saya tanggapi dari apa yang disebut mengenai keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir ini amat sangat salah kalau dikatakan semua yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya periwayatannya semuanya sahih, karena Imam Ibnu Katsir tidak menta'liq atau tidak menjelaskannya. Ini sangat tidak benar sekali, karena betapa banyak hadis-hadis riwayat yang Israiliyat, yang juga dhaif dan lemah, beliau bawakan juga di dalam tafsirnya. Jadi tidak semua riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu semuanya sahih. Ini 100%. Nah, jadi tidak benar kalau dikatakan Imam Ibnu Katsir membuat riwayat ini, kemudian gara-gara tidak menjelaskan ini sahih apa tidak. Ya, kalau membiarkan begitu saja, berarti ini Ibnu Katsir setuju. Tidak demikian konsepnya, ini nggak benar. Jadi yang benar adalah Imam Ibnu Katsir membawakan bagus sekali tafsirnya, ayat dengan ayat, kemudian riwayat, bahkan ya, sampai perkataan sahabat atau tabi'in beliau bawakan ya, dengan di sana banyak beliau tidak mentasih hadis tersebut, begitu saja membawakan riwayat. Oleh karena itu kita perlu juga hati-hati dalam istilahnya artinya untuk mensensor riwayat-riwayat yang ada dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Ya, tidak semuanya sahih. Nah, kemudian juga yang kedua mengenai bagaimana Syekh Albani dianggapnya mencaci maki Ibnu Taimiyah, ini adalah suatu perkataan yang tidak mencaci, mengatakan merendahkan tentang takhrij hadis. Selalu merendahkan tentang takhrij hadis. Ada teksnya. Saya tidak sampai seperti itu. Karena beliau sebagai ulama dan ahli ilmu, ya, tahu menghormati ulama-ulama yang sebelum beliau. Ya, dan wajar kalau memang orang terdahulu kemudian salah dalam mentashih, itu hal yang wajar karena manusia tidak maksum. Sehingga didapati dan beliau ya, kita akui ilmu hadisnya, dia adalah berhak untuk mentashihkan hadis ya, atau mendhaifkan ya, dan banyak imam-imam terdahulu yang dinyatakan sahih oleh Imam Tirmidzi misalnya atau Imam Al-Hakim
yang tasihnya dianggap oleh ahli tafsir itu hanya mutasahil, ini gampang mentasihkan, padahal nyatanya hadisnya dhaif. Dan tidak mengapa dalam keilmuan hadis, bukan berarti tidak hormat mereka, bukan berarti melecehkan, menghinakan. Kalau ini Imam Hakim mensahihkan hadis, kemudian datang orang kemudian ini mendoifkan, berarti kurang ajar dianggapnya, naudzubillah min dzalik. Ulama tidak demikian akhlaknya. Dan Syalbani adalah orang yang sangat tahu tentang bagaimana mereka harus berakhlak dan menghormati ulama-ulama, apalagi Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu mohon jangan sampai hal ini dinyatakan seperti itu. Saya tidak setuju dengan perkataan tadi. Terima kasih. Dan mohon maaf, masih ada kesempatan saya ngomong? Ya. Terakhir ini ya? Ya. Terakhir Ustaz. Kalau memang terakhir, ya saya bawakan sebuah koran, ya koran. Nanti Pak Bilal juga ngomong. Koran dari Republika ini, alamannya B12, ya, terbitan hari Minggu tanggal 9 Mei 2010. Judulnya tentang mu'alaf. Ini menceritakan tentang seorang Yahudi yang masuk Islam. Yani di sini biodatanya saya bacakan. Nama Yosef Cohen, nama Muslim Yosef Al-Khattab, istri Luna Melul, nama Muslimnya Omar Al-Khattab, anak 4 orang, namanya disebutkan di sini, masuk Islam tahun 1994. Di antara di koran ini saya bacakan aja, ya, di aliniannya adalah setelah mendalami Islam lebih jauh, Yusuf makin menyadari bahwa dasar ajaran agama Yahudi sangat berbeda dengan Islam. Perbedaan utamanya terletak pada masalah tauhid. Agama Yahudi, kata dia, percaya pada perantara, dan perantara mereka adalah para nabi. Orang-orang Yahudi berdoa lewat perantara nabi-nabi tersebut. Nah, di sini yang menjadi catatan bagi kita, ternyata orang-orang Yahudi betul-betul mereka menjadikan perantara para nabi mereka dalam ibadahnya, dalam berdoanya. Dan Nabi paling tidak ingin umatnya ini menyerupai orang-orang Yahudi. Demikian saya kembali. Ya, silakan Buya untuk mengkritisi dan kemudian langsung baik tausiah terakhir dari Buya. Mas, terima kasih. Mohon maaf kami tadi bukan niat mencaci, dan kalimat kami pun kami jelaskan bahwa Syekh Albani ada salah satu catatannya terburu-buru mengatakan Ibnu Taimiyah tidak tamat fi hadis. Dalam kitab dalam sahihnya ada halamannya, kita bisa diankan nanti. Kita kaget bagaimana kok hanya ingin mengatakan saya lah yang berhak, tapi lalu cukup mengatakan saya ini ada ini teksnya. Kita bacakan, mohon maaf Ustaz, kita tidak ingin maka wa min al-ajab haqqan ayat jarra Syekhul Islam ala inkari hadzal hadis wa taqdibihi. Kemudian kulli man waqafa ala hadzal kitab aw ghairihi na'am alla yubadir illa amal. Terus terakhir waqad sa'ala sabil lidzalika ma'allakna alaihi fama kana tabitan fa kana tabitan al-amal bihi wa adu alaihi nawajid. Ini adalah dan itu ada panjang ke belakang bahwasanya ada beliau matanya tajarrah. Ini adalah kita tidak pengen keluar tempat berjalan Syekh Albani. Artinya mohon maaf, kita tidak hanya berpegang kepada beliau saja di dalam urusan bab ziarah kubur dan sebagainya, kita yang lainnya. Kemudian kalau menolak tentang sebuah buku hanya katanya bahwasanya dia bukan maksum, kemudian setelah itu bisa saja dia salah, begitu gampangnya. Kita kajian ilmiah, diselesaikan poin yang kita bahas tadi. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir, yang beliau adalah juga dikatakan alim, muridnya Ibnu Taimiyah, dan beliau mengambil riwayat itu untuk menafsiri ayat tersebut dan tidak mendatangkan yang lainnya. Kalau beliau mendatangkan asal riwayat, barangkali ada cerita yang lainnya, iya, tapi satu-satunya cerita yang dihadirkan untuk menafsiri ayat itu. Artinya, para ini kenapa kok tidak khusnudzon? Ya, kalau begitu ya itu adalah masalah sederhana yang tawasul dengan orang meninggal, bahkan kalau datang dengan kalimat seperti itu, arti yang penting meyakini yang kepada Allah supaya jangan sampai kita mudah caci maki. Sebab kalau mencaci maki kita khawatir termasuk mencaci ini secara tidak langsung. Nah, kepada siapa? Ibnu Katsir. Jadi perlu kita itu berhati-hati. Kita ingin bahwasanya yang kita bahas kajian ilmiah kita, ini dalilnya, belum lagi yang lain. Ini adalah pendapat ulama karena Ustaz mendatangkan Syekh Albani. Kita seperti ini, kita datangkan ulama juga. Kalau ke hadis sudah selesai bahasanya, tadi hadis. Berarti kami bisa menyimpulkan bahasanya apa yang kami sampaikan tadi, tolonglah jangan sampai ada permasalahan. Karena ada hadisnya. Kalau ada hadisnya berarti ini adalah benar, bisa diikuti. Bisa tidak mungkin kita katakan bid'ah, apalagi harus kita katakan syirik ya. Apalagi tadi disebutkan oleh pengarang kitab ini siapa? Ustaz yang kita baca ini? Al-Syekh Jamil Zainu ya.
mengatakan itu adalah langsung disebut sebagai syirkul akbar ya, soal amat ya. Ini adalah termasuk bagaimana Ibnu Katsir membiarkan syirkul akbar ya kepada orang mati. Dan kita harus membedakan antara doa ini, karena Masya Allah ceritanya panjang, karena banyak yang didatangkan oleh Ustaz Tohara, perlu kita kritis satu-satu. Tidak bisa membedakan antara tawassul dengan doa. Kalau doa selesai, mendoa kepada orang mati jelas tidak boleh. Tapi jangan kita mengatakan berdoa. Kalimat ini tidak pernah dirubah. Kalau Anda mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk, jangan berdoa kepada selain Allah. Ini jelas. Tapi bukan bertawassul, ini berdoa. Tapi kadang-kadang kita mencoba mengartikan yang berbeda. Doa. Kemudian kata ada lagi ma'allah, itu ada bersama Allah. Kita nyembah, bukan kita bertawassul. Selama itu disebut bi Nabi Muhammad, bukan ma'allah. Jadi sebetulnya sangat sederhana. Kita ingin mengukuhkan bahwasanya para mutawassilin, ahli tawassul, dengan cara yang kami sebutkan ya, menyebut ke pangkat Nabi Muhammad. Disebut pangkat Nabi Muhammad sudah tidak luar biasa. Bahkan kalau kita pangkat Nabi Muhammad itu maksudnya kemuliaan Nabi Muhammad. Kita bertawassul dengan Nabi Muhammad itu karena apanya? Karena zatnya, karena pangkatnya, karena apa? Bi Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Kalau berdoa ini adalah lain. Kita bukan tawassul, bukan berdoa, tapi doa bitawassul yang kita sebutkan. Jadi ini adalah yang kami gambarkan. Ternyata tawassul ada. Ustaz bisa mengambil kesimpulan sebagai moderator bahwasanya ada hujjahnya. Bagi yang bertawassul dengan orang meninggal ada hujjahnya. Jadi mungkin karena tadi kami untuk menutup, semoga tidak ada perselisihan antara kami dengan Ustaz Tohara setelah ini. Barangkali setelah ini tidak perlu lagi kita mengatakan bahwasanya yang bertawassul kepada orang mati sampai derajat bid'ah, apalagi kepada syirik ini adalah kesepakatan yang bisa apalagi jelas, kecuali harus didatangkan hujjahnya. Terima kasih. Tidak. Dalam hal ini maaf. Nanti baik. Belum sepakat. Nanti ada untuk. Silakan udah Bu ya. Lagi seperti itu. Baik. Maka silakan. Makasih. Komentar terakhir Ustaz. Iya, jadi kalau dikatakan sepakat, kita belum sepakat. Kalau mengenai satu hal tadi yang kita perselisihkan, yaitu bahwa saya mengatakan tidak bolehnya kita bertawassul kepada orang mati, sementara beliau juga masih tetap mempertahankan. Saya pakai dalil tadi, Ustaz. Iya. Abdurrahman bin Hunayf. Iya, pakai dalil. Saya juga pakai dalil tadi. Jadi kalau dikatakan kita sepakat, kita tidak. Baik. Saya nggak sepakat tadi. Nah, itu saja simpulannya. Baik, terima kasih untuk semuanya, karena waktu kita juga sudah habis. Dan pada akhirnya saya selaku moderator dapat menyimpulkan bahwa memang tawassul ada yang masru dan ada yang mamnu, ada yang disyariatkan dan juga ada yang dilarang, dan itu semua telah dipaparkan oleh kedua pemateri. Dan saya yakin pemirsa di rumah ini sudah bisa memahami arah pembicaraan kedua pemateri. Adapun misalnya masih belum ada kesepakatan, ini saya pikir sesuatu hal yang memang indah. Karena apa? Karena perbedaan ini semuanya didasarkan kepada argumen-argumen yang dibawakan oleh para ulama. Adapun masalah misalnya pemirsa dan kaum muslimin mau memilih pendapat yang mana dan yang mana, itu terserah. Yang jelas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah bimbingan kepada kita semua. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu menjalankan syariatnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan Allah senantiasa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan kita semoga tetap berada pada siratal mustaqim. Akhirnya kami selaku moderator terima kasih kepada Ustaz Tohara, terima kasih kepada Buya, dan terima kasih kepada Cirebon TV yang telah menayangkan acara ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan seluruh kerabat kerja yang meliput acara ini. Dari kami selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.